Silakan Bu Sinto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati. Narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Riza Arif Putranto. Terima kasih banyak atas perkenan dan kehadirannya berbagi ilmu dengan Sivitas IPB dan juga rekan-rekan dari instansi lain. Alhamdulillah kuliah tamu ini dibuka untuk umum supaya mendapat kemanfaatan yang lebih luas. Terima kasih banyak Prof. Dewi Sukma selaku Ketua Program Studi Magister Pemulihan dan Bioteknologi Tanaman IPB, Ibu Dr. Yudiwanti, Kaprodi PBT Program Doktoral, Bapak dan Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dosen IPB dan juga dosen dari universitas lain, rekan-rekan mahasiswa dan hadirin seluruhnya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran dalam kuliah tamu pada pagi hari ini. Sebagai bagian dari mata kuliah Teknik Laboratorium dalam Bioteknologi Tanaman, PBT 1636 di Prodi Pemulihan dan Bioteknologi Tanaman, yang insya Allah narasumber kita Dr. Riza Arif Putranto akan menyampaikan tema yang bagi saya sendiri masih sangat baru begitu ya. Apa kira-kira yang dimaksud dengan gene exploring? Why is it still matter in the era of big data of genomics? Begitu saya sendiri masih bertanya-tanya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sama seperti saya sangat menunggu. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin karena merasa ini aktivitasnya dari IPB jadi tadi tidak memperkenalkan diri. Saya Sinta Wahyuning Ardi, koordinator dari mata kuliah Teknik Laboratorium dalam Bioteknologi Tanaman sehingga merangkap sebagai host dalam kuliah tamu ini. Sebagai awalan kami mohon perkenan Ibu Profesor Dewi Sukma, Ketua Program Studi Magister Pemulihan dan Bioteknologi Tanaman untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kuliah tamu pada pagi hari ini. Dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita ya. Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Riza, Dr. Riza Arif Putranto yang sudah berkenan untuk sharing dengan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Riza. Beliau selalu mensupport kita ya Bu Sinto ya, Bu Yudi ya. Baik dalam pembimbingan mahasiswa maupun seperti hari ini memberikan ilmu pengetahuan ya tentang hal-hal baru di genomik era saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas kehadiran Sudarsono, Ibu Dr. Yudiwanti, juga Dr. Satyanto, juga Ibu Dr. Sarifah Aisyah. Mungkin banyak lagi yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga apa yang akan disampaikan Pak Riza nanti akan menambah pencerahan buat kita ya bagaimana ke depan kita dapat memanfaatkan data genomik yang sudah sangat besar itu untuk bisa membantu kita ya dalam pemeliharaan dan bioteknologi sehingga bisa mempercepat proses pemeliharaan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan dari kami, Pak Riza. Semoga tidak bosan ya untuk kami undang selalu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Tentu kami terima kasih dan apresiasi sekali kepada Ibu Dr. Sinto Wahyuning Ardi yang mengelola mata kuliah di program studi pemulihan dan bioteknologi tanaman, yaitu mata kuliah teknik laboratorium ya ini Bu Sinto ya. Jadi insya Allah mata kuliah ini selalu akan menjanjikan informasi-informasi baru terkait dengan teknik di laboratorium. Pengetahuan yang lebih berguna untuk kita dalam penelitian. Mungkin itu saja Bu Sinto. Selamat di kuliah tamu ini Bapak Ibu semua, mahasiswa ini yang kami banggakan walaupun penelitiannya tidak sampai ke genomik, tapi
sebagai orang pemeliharaan dan bioteknologi tanaman, setidaknya kita juga mengetahui hal ini. Mungkin dari saya demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Profesor Dewi Sukma atas pengantar dan juga telah berkenan membuka agenda pada pagi hari ini mewakili program studi. Saya mohon izin untuk menampilkan terlebih dahulu riwayat singkat dari narasumber kita. Ini sudah minta izin Pak Riza begitu ya, menampilkan yang singkat karena rekam jejak beliau sangat panjang untuk bisa ditampilkan dalam hanya satu slide. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Riza Arif Putranto, secara umum begitu memiliki kompetensi dalam biologi molekuler. Namun juga spesifiknya itu ke genomik molekuler dan bioinformatika. Nah, ini jadi ilmu yang sangat baru, yang semakin advance hari ke harinya. Jadi beliau menguasai berbagai platform aplikasi bioinformatika seperti Genius, Galaxy, Snapgene, Spymol. Ini mungkin Bapak dan Ibu banyak yang belum familiar, khususnya saya belum familiar. Mungkin dari yang disebutkan di sini saya hanya tahu Genius, begitu Pak Riza, maaf. Jadi beliau sangat aktif menulis dengan Scopus High Index-nya sudah 6 per semalam saya cek di Scopus dan Google Scholar High Index di 8. Beliau merupakan alumni dari Gajah Mada University, Universitas Gajah Mada. Ternyata satu angkatan dengan saya tahun 2000 dan kemudian untuk master dan PhD-nya di Perancis. Saya mohon maaf keterbatasan tidak dapat spelling ini Montpellier 2 begitu ya Pak ya, di Perancis hingga tahun 2014. Beliau sangat aktif berkiprah di bidang biomolekuler mulai dari tahun 2015 di Indonesian Research Institute for Biotechnology and Bioindustry, kemudian karir beliau terutama di PT Riset Perkebunan Nusantara hingga tahun 2022 yang lalu mendapat amanah sebagai Kepala Divisi Riset. Juga aktif berbagi ilmu di IPB dan juga di Universitas Desa Unggul. Beliau merupakan founder dari Aligning Bioinformatics dan juga aktif semasa pandemi sebagai volunteer melalui Crowdfight COVID-19 yang berbasis di UK. Merupakan Board of Advisory dari the Indonesian Society for Bioinformatics and Biodiversity hingga saat ini. Dan alhamdulillah per tahun 2022 beliau menjadi wakil kepala dari Indonesian Oil Palm Research Institute. Dengan amanah yang luar biasa ini, Pak Riza pagi ini masih berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita. Mangga Bapak dan Ibu silahkan jika yang ingin terhubung, beliau aktif di Instagram dan juga di Twitter. Sekian mungkin pengantar perkenalan singkat mengenai narasumber kita. Kami mohon perkenan Pak Riza untuk berbagi ilmu dengan kita pada pagi hari ini dengan topik tadi gene exploring begitu. Mangga Pak Riza, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Sinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya nampaknya terdengar jelas ya. Mudah-mudahan internetnya lancar ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini cerah sekali. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat hidayatnya kita bisa berkumpul secara online pada pagi hari ini menjelang siang lah nanti ya, sampai siang hari. Walaupun saya sudah agak lama ini nampaknya tidak memberikan lecture yang cukup di kelas yang cukup besar gitu ya. Rata-rata akhir-akhir ini kita kalau kuliah kan online. Tapi tentu saja saya ucapkan juga terima kasih pertama-tama kepada Profesor Dr. Dewi Sukma sebagai Ketua Program Studi Magister Permuliaan dan Bioteknologi Tanaman di IPB. Kemudian kepada Bu Dr. Sinto Wahyuning Ardi sebagai koordinator mata kuliah yang panjang nih Bu ya, PBT 1636. Saya sampai hafal karena sudah berapa ini tahun ke
saya tidak tahu sejak 2018 ya, berarti tahun kesekian kita berinteraksi. Yang saya hormati juga, saya lihat yang mudah-mudahan saya tidak skip layar nih, yang saya lihat di layar ada Prof. Sudarsono, ada Pak Satyanto. Kalau saya manggilnya, nanti ini adik-adik mahasiswa jangan niru ya, kalau saya sama Mas Awang kan hampir seumuran, jadi manggilnya Mas Awang gitu ya, Maharijaya. Dan mungkin Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesempatannya. Agak grogi juga ini tadi disampaikan sama Bu Sinto, sebetulnya saya ini peneliti yang ada di dua dunia ya. Satu dunia korporasi, yang satu dunia akademis. Itu sebabnya di dalam kegiatan sehari-hari sangat challenging sekali bagi saya untuk menjalankan dua skema itu, baik mengajar, menulis, pengabdian masyarakat, plus di sisi lain harus running perusahaan lah istilahnya begitu. Namun demikian yang namanya manusia itu kan sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat gitu ya. Jadi ketika Bu Sinto mengontak saya, mungkin agak lambat, mohon maaf Bu ya, saya dalam sehari-hari, kalau dulu WhatsApp mungkin masih bisa terhandle sendiri, sekarang banyak sekali yang keskip kan. Karena sangat cepatnya informasi yang masuk ke dalam handphone saya, kebetulan mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh saya, agak lama menjawabnya, mohon bisa dimaafkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu saya kurang lebih hanya 1 jam, izin saya share screen. Oke, baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat Pak Riza. Terima kasih Sinto. Jadi ini sebetulnya materi yang akan kita akan saya bahas lah dalam kurun waktu 1 jam ini, di mana materi ini sebetulnya saya yakin Bapak Ibu dosen malu juga ini saya kalau nanti presentasi kan, saya yakin Bapak Ibu dosen sudah sangat memahami ini juga, hanya masalah istilah sebetulnya dan masalah filosofis gitu ya. Karena ini adalah kuliah umum dan saya orangnya orang filosofis juga. Jadi sebagian kuliah saya ini nanti kayaknya malah seperti filsafat ilmu gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tidak bosan gitu ya, terutama rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa biar saya selalu merasa muda gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu yang namanya belajar di kelas itu tidak hanya ya saya ahli biologi, saya pengen biologi molekuler Pak, jadi saya belajarnya biologi molekuler aja. Tidak hanya itu, memahami filosofi dari makna biologi molekuler itu nanti jatuhnya tidak hanya hafalan, tapi makna di balik itu. Kenapa sih kita harus mempelajari misalnya nanti genome editing dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian lanjut S2, S3 misalnya, atau S3 di IPB gitu ya, kemudian ketemu Prof. Sudarsono, ditanya, Prof. Sudarsono nanyanya bukan nanya terminologi, apa itu biologi molekuler, enggak, nanyanya kenapa kamu lakukan A, B, C, itu kan tidak ada di dalam pelajaran yang diterima sehari-hari, tapi kawan-kawan atau rekan-rekan semua bisa menyimak itu dari Bapak Ibu dosen ketika mereka mengajar dengan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, saya ambil sedikit judul yang mungkin sedikit intriguing gitu ya, gene exploring sebetulnya ini adalah salah satu analisis fungsional genomik gitu ya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Kalau bahasa sederhananya untuk kalangan publik yang mungkin non scientific, bagaimana mencari sebuah gen di dalam DNA kita atau DNA makhluk hidup. Kalau kita sekarang bicara di sini di level tanaman, di mana kita harus berusaha untuk mendapatkan makna di balik apa yang kita cari itu. Di sisi lain, saat ini kita berada di era yang tadi disampaikan Bu Sinto, era genomik, era bioinformatika, di mana banyak sekali data-data yang sudah disubmit misalnya untuk kawan-kawan yang pernah melakukan analisis bioinformatika di NCBI misalnya, itu database-nya sudah bertambah 20% dari sejak tahun 2022. Ini 2023 baru bulan Mei. 20% datanya. Jadi kalau kawan-kawan cek di NCBI, coba cari about itu ya, tentang NCBI, cari progres datanya, WGS dan juga sequence dari tahun 2022 sampai 2023 itu bertambah banyak. Itu sebabnya di era banjir informasi itu
masih penting nggak sih? Itu pertanyaannya sebetulnya. Kita analisis gen gitu ya di laboratorium, lalu di komputer kita lewat bioinformatics itu masih penting atau tidak? Sebetulnya maknanya di situ. Baik, saya sendiri tadi sudah dikenalkan oleh Bu Sinto, tapi yang belum dikenalkan adalah saya punya satu hobi yang saya tidak tahu, mungkin kawan-kawan juga punya hobi. Hobi saya main-main sama kucing, ya. Karena ini sebenarnya kucingnya itu kucing yang diberikan oleh tetangga saya, gitu ya. Karena dia terlalu banyak kucing. Ada satu yang mendekati rumah saya, kemudian kami adopsi, gitu ya. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, namanya Bella. Nah, di sisi lain, seorang ilmuwan atau kawan-kawan yang juga belajar ilmu itu tidak hanya terbatas kepada satu jenis ilmu, tapi banyak juga saya berusaha juga mengembangkan diri di aspek lain non tanaman, seperti bahkan dulu postdoc saya di manusia gitu ya, dan genom kurma. Sangat berlawanan. Waktu itu kami di Beijing Institute of Genomics kedatangan tamu dari Arab Saudi yang minta dia dan keluarganya untuk di sequencing genomnya. Jadi saya ikut dalam mencoba analisis bioinformatics yang sangat challenging sekali dan berbeda, di mana antara tanaman, mikroba maupun manusia kita punya pendekatan yang relatif berbeda, karena mekanisme alternatif splicing yang sangat tinggi di manusia, alternatif splicing dan duplikasi gen yang sangat banyak di tanaman, dan juga sistem yang relatif sederhana di mikroba. Itu hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, baik, mungkin untuk memulai saya bagi kira-kira 1 jam per 15 menit mungkin ya, ada 4 sesi. Jadi sesinya adalah yang pertama tentang DNA dulu, karena saya tahu sebagian yang hadir pada perkuliahan pagi hari ini mungkin tidak memiliki background saintifik ataupun mereka yang tidak juga belajar tentang DNA. Saya akan ceritakan dengan bahasa yang relatif sederhana tapi filosofis itu tadi, kenapa kita harus bicara tentang DNA. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus kita lakukan gene exploring atau eksplorasi gen, mencari makna di balik gen-gen atau sekuen DNA yang kita temukan. Kemudian apa yang harus kita lakukan di era genomik. Kemudian saya ambilkan contoh beberapa dari yang sedang kami lakukan di laboratorium atau di kantor kami. Oke ya, DNA. Baik, mudah-mudahan internetnya lancar semuanya dan gambarnya tidak nge-lag, karena era digital saat ini kuliah itu saya sekarang atau akhir-akhir ini mengajar, bahkan Bu Sinto jarang sekali pakai LCD saya sekarang. Jadi saya hanya minta papan tulis sama spidol. Jadi saya gambar di situ. Kalau memang ada challenging sekali, tapi sangat berbeda sekali mahasiswa saya yang sekarang. Mereka jauh lebih pay attention ke papan tulis itu dan bersiap-siap motret itu. Ya, saya tahu anak sekarang kan mau motret ya. Tapi nanti ya ini saya hapus potret lagi. Jadi memang interaksi di dalam bagaimana kita belajar itu memang bermacam-macam. Nah, mungkin dulu zaman saya kuliah biologi molekuler yang dulu saya dapat C, kemudian saya ulang dapat B. Sekarang saya ngajar biologi molekuler, ya kan? Itu sungguh aneh dunia itu kan. Jadi ketika dulu saya belajar, mungkin zaman Bu Sinto juga, kami kan seangkatan. Nggak ada Bu, yang paling di papan tulis dosen gambar operon gitu, kita apa tuh bulat-bulat, padahal dia gambar histon gitu ya. Ini apa bulat-bulat kok DNA-nya dikait-kaitkan, kita nggak paham. Sekarang kalian bisa melihat DNA seperti digambarkan, ini bentuk digital ya, bukan yang sesungguhnya, tapi dia bentuknya bentuk digital. Kita bisa melihat double helix-nya, bagaimana dia berputar 160 derajat ke arah kanan atau ke arah kiri, dan lain sebagainya. Inilah namanya DNA, deoxyribonucleic acid, yang menjadi backbone atau blueprint dari seluruh living things atau makhluk hidup di dunia ini. Pertanyaannya berikutnya muncul pas zaman pandemi, lah itu bukan makhluk hidup, virus bisa punya DNA, bisa, mereka bisa punya DNA, RNA, karena hidup itu tidak hanya mengenai memiliki DNA atau tidak, tapi juga ada faktor lainnya. Sebuah makhluk dikatakan hidup kalau dia punya 9 syarat, itu silakan buka buku biologi dasar di SMA atau googling saja, ada 9 sifat dasar kenapa makhluk hidup dikatakan dia hidup.
Karena virus tidak memenuhi 9 itu, hanya sebagian saja, maka dikatakan non-living atau entitas. Gitu ya. Nah, kalau pada organisme hidup, DNA itu menginfluence, saya bicara kita ya, kita contohkan diri kita saja, manusia. DNA itu menginfluence kita lewat 3 level. Nah, pertama, di mana DNA itu berada? Itu level sel, seluler. Kemudian, tapi ini bukan handphone ya. Soalnya kalau saya bicara begini di publik itu, pernah saya berikan general lecture, mereka nanya seluler itu handphone Pak ya? Enggak. Maksudnya sel kita. Jadi kemudian sel berkoordinasi satu sama lain membentuk yang namanya jaringan otot kita, jaringan jantung dan lain sebagainya. Ya, seluruh sel-sel yang berkumpul itu menjadi jaringan. Jaringan berkumpul menjadi organ. Organ-organ membentuk struktur, dan baik struktur skeletalnya maupun struktur yang mengisi ruang atau rongga dari makhluk hidup itu. Makanya kemudian keseluruhan level itu disebutnya level organisme. Mungkin kawan-kawan kemarin beberapa minggu atau bulan yang lalu ya, saya ingat dan sempat lihat itu di sosial media adanya perdebatan terkait penemuan DNA itu. Kita kan sama-sama tahu 1950 adalah James Watson and Francis Crick. James Watson satu-satunya ahli yang masih sempat foto berwarna. Kalau Francis Crick dan Rosalind Franklin sudah tidak ada gitu ya. Jadi tidak sempat mereka berfoto di era modern ini. Kita tahu James Watson dan Francis Crick adalah yang menyusun struktur DNA. Ada foto terkenal mereka itu di majalah di UK. Sampai hari ini kita mengenal mereka sebagai orang yang membentuk atau memperkenalkan struktur double helix-nya DNA. Walaupun demikian, orang ada yang menyampaikan mereka tidak berterima kasih kepada Rosalind Franklin yang dengan X-ray diffraction-nya menemukan struktur seperti berbentuk kupu-kupu. Jadi gambar yang kawan-kawan lihat itu kalau ditarik 90 derajat di hadapan itu kan bentuknya seperti kupu-kupu gitu ya. Nah, itu dulu Rosalind Franklin dan dikatakan orang tidak berterima kasih kepada dia. Tapi perdebatan-perdebatan itu tidak mengubah makna bahwasanya baik Rosalind Franklin, Francis Crick, James Watson, dan juga yang lainnya setelahnya yang juga menyempurnakan konsep-konsep tentang DNA itu menemukan tentang DNA ini. Kemudian, nah kita pindah. Kalau DNA itu ada di dalam sel, DNA pun ada di dalam inti sel. Nah, kalau kawan-kawan bicara sel, yang kawan-kawan lihat di layar ini adalah bahwasannya setiap sel itu secara dinamis bertranslasi ya, atau bekerja dan juga running terkait dengan aktivitas sel. Salah satu aktivitas sel yang diatur secara rigid oleh DNA, salah satu ya, ada banyak sekali. Salah satunya adalah pembelahan sel. Di dalam gambar ini adalah gambar yang saya ambil dari Kim et al. 2017, sisi by 4. Saya selalu tampilkan sisi by 4 ya, karena dengan common license itu kawan-kawan sebenarnya boleh menggunakan materi itu tentu saja dengan menghargai kreatornya. Nah, kalau kawan-kawan lihat di layar itu ketika DNA-nya tidak bekerja dengan baik, pembelahan selnya juga tidak terjadi. Jadi dia tidak berpisah kalau lihat di layar. Jadi dia berhenti terus swandering gitu ya, lalu tidak terjadi. Nah, itulah bahwasanya aspek biologis itu adalah aspek fungsional di dalam sel. DNA adalah bagian blueprint yang ada di dalam inti sel, kemudian pergerakan atau mekanisme dari sel itu terjadi karena pengaturan oleh DNA. Kemudian kalau sel bersatu tadi ya menjadi jaringan. Nah, jaringan ini saya ambil contoh adalah kardiomyosit dari manusia yang berdetak bahkan sejak level seluler. Jadi mereka baru jadi sel dari stem itu ya, di sel punca itu sudah berdetak. Jadi karena memang mungkin kawan-kawan yang bekerja di bidang tanaman memahami yang namanya the fate of cell, fate itu apa ya, takdir sel, bahwasanya sel itu akan menjadi sesuatu di kemudian hari gitu ya. Di sisi lain di organisme seperti manusia dan hewan itu juga sangat terlihat. Dan disitulah yang namanya kita sekarang dengan teknologi terbaru, sel punca bisa mendorong
sel-sel itu untuk menjadi jaringan tertentu. Nah, tadi kita bicara sel sebagai fungsi biologis dan fungsi fungsional. Ketika dia bersatu menjadi jaringan, itu menjadi fungsional plus ada tujuannya. Contohnya adalah kardiomiosit ini. Ketika sel-sel kardiomiosit bersatu menjadi sebuah jaringan yang besar, dia punya satu purpose, yaitu membentuk sel otot jantung. Bukan sel, membentuk jaringan otot jantung yang nantinya tentu saja akan jadi organ kita. Jadi tadi ya, sel itu adalah bentuk fungsional, jaringan itu bentuk fungsional yang punya tujuan. Oke, kemudian saat dia berinteraksi satu sama lain, ini contoh lain bahwasanya sel-sel itu bersatu menjadi jaringan. Ini adalah sel pembentukan sel darah kita, ini manusia. Nah, ini endotel ya, ini jaringan dalam di masa-masa kita awal-awal di dalam kandungan itu ada pembentukan pembuluh darah kita ya, yang mana sangat kompleks sekali, di mana yang namanya sel-sel itu mengetahui di mana dia harus berada, di mana dia harus jadi sel darah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah contoh bagaimana sebuah aspek biologi sel itu menjadi punya fungsi dan punya tujuan. Oke, kemudian kalau jaringannya jadi organ, gitu ya, organ jadi organisme, ini akan kalian lihat sampai nanti kita tua, gitu ya, bahwasannya kompleks organisme dari biologi aspek itu tidak hanya kemudian sel tadi fungsi, jaringan adalah tujuan, punya goal, sedangkan organisme itu untuk hidup. Ya, makna untuk hidup itu kan filosofis sekali dan sangat besar, apapun itu. Jalan apa yang kita pilih, yang kawan-kawan pilih nanti belajar biologi molekuler, bioinformatika, atau hal-hal yang lainnya, atau jangan-jangan ya tidak sedikit yang saya kenal beberapa kawan di IPB maupun di UGM yang sudah S2, S3, keluar malah jadi seniman ya. Namanya juga apa namanya? Untuk hidup. Jadi dia mencari makna dari hidupnya sendiri. Oke. Nah, kita kembali ke bidang yang sangat kita kenal. Tadi saya ambil contoh secara filosofis, bagaimana sel itu fungsinya, sel itu adalah bagian struktur dari fungsional, kemudian jaringan punya tujuan, organisme untuk hidup. Kalau kita kembali ke tanaman yang sangat kita sayangi nih ya, di biologi molekuler tanaman, tidak ada satupun mungkin kawan-kawan yang belum mengenal Arabidopsis thaliana atau Arabet. Panjang genomnya 135 megabase, sudah di sequencing lebih dari 11 kali sejak tahun 1996, saya masih ingat. 1996. Kalau kawan-kawan sekarang pergi ke Google, silakan ketik TAIR, di situ ada update semua terkait dengan genom Arabidopsis thaliana. Mungkin ada yang belum pernah lihat tanamannya, kalau lihat kelingking saya, mungkin di ujung segini aja, kecil sekali tanamannya. Kecil sekali. Dia adalah tanaman model biologi molekuler. Kenapa dinamakan tanaman model biologi molekuler? Karena seluruh gen, DNA, genom, transposonnya, kemudian faktor non translational yang tidak menerjemahkan protein pun sudah diketahui oleh para peneliti sehingga dia bisa dijadikan tanaman model. Di sini saya ingin memperlihatkan, kita kembali lagi, tadi kan sel manusia. Sekarang sel tanaman. Pada sel tanaman, the fate of cell itu juga ada. Ini saya ambil dari sebuah paper berjudul Control of Cell Division Under Lice Sepal Epidermal Patterning. Jadi ternyata kalau dibaca itu papernya, bahwasannya setiap sel-sel itu punya identitas sendiri-sendiri. Kalau di sini oleh komputer diberikan tanda warna. Warna merah nanti menjadi sepal sebelah kanan, warna abu-abu itu menjadi sepal sebelah kiri dan lain sebagainya. Mereka punya posisinya sendiri-sendiri. Di mana makna itu balik lagi kalau ditarik itu diatur oleh DNA. Ya, dan ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwasannya begitu rigidnya DNA kita mengatur segala sesuatunya supaya dia menjadi bentuk yang diinginkan oleh organisme itu dan tidak menjadi bentuk yang lainnya. Kalau kawan-kawan kemudian berbicara mengenai mutasi, kita paham. Di mutasi itu tentu saja akan menjadi hal yang di luar itu. Itu sebabnya salah satunya adalah gene exploring ini untuk kita mengetahui nantinya
apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari perubahan ekspresi dari gen itu dan lain sebagainya. Oke, kemudian ketika saya ambil contoh lagi seperti yang tadi, kalau dari tingkat sel kita bisa melihat takdir dari sel itu, dia menjadi apa? Menjadi daun, akar, batang, dan lain sebagainya. Ini adalah time lapse sepanjang saya tidak tahu berapa lama, 48 jam apa ya? Saya lupa. Ini adalah time lapse dari pertumbuhan Arabidopsis. Ini saya besarkan ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini kecil sekali tanamannya itu. Jadi time lapse dari kalau sel tadi sudah berkembang kan mereka akan menentukan dirinya. Saya jadi batang bawah dari daun, saya jadi batang atas, saya jadi bagian kiri, saya jadi bagian kanan, itu sudah ada. Dan tanaman Arabidopsis ini di sebelah kanan saya berikan sedikit penjelasan. Ini tanamannya itu apa namanya paling tinggi nanti kalau udah dewasa itu sekitar 20-25 cm. Ada yang kecil sekali tergantung dari varietasnya. Kemudian bunganya juga kecil 3 mm. Bahkan mungkin kawan-kawan kalau jalan, kalau saya dulu ketika kuliah di Perancis itu sama kami iseng-iseng tanam di samping-samping gedung itu, di gedung biologi molekuler untuk main-main, karena tumbuhnya cepat banget ya. Kawan-kawan kalau riset dengan Arabidopsis thaliana hanya butuh waktu 3 bulan dia siklus hidupnya. Kemudian setelah itu bisa numbuhkan lagi dari biji. Mau teman-teman sinari dia dengan sinar UV dan lain sebagainya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita kembali ke empati sebagai manusia, kasihan juga ini tanaman kita siksa begitu ya, supaya kita mendapatkan hasil riset yang sebegitu bagusnya, tapi di sisi lain mereka ini sangat berjasa sekali terhadap perkembangan ilmu biologi molekuler terutama tanaman. Oke, ini hanya sebagai contoh bahwasanya sel itu bisa berkembang sesuai dengan takdirnya ya, dalam tanda kutip takdir yang diatur oleh DNA. Permasalahannya adalah sekarang kenapa sih kita perlu melakukan gene exploring? Nah, permasalahannya ini sekarang saya masuk ke bidang yang sedang saya tekuni ya, di epigenetik. DNA itu nggak bekerja sendiri. Permasalahannya itu. Di mana saya sangat yakin untuk kawan-kawan di pasca maupun yang sudah belajar dari S1 biologi terutama, memahami makna dari interaksi gene, environment, kalau saya tambahin manajemen. Karena ini berlaku untuk banyak makhluk hidup. Gene environment saja juga boleh. Environment dan manajemen bisa bergabung menjadi satu. Di mana genetics atau DNA itu given di kita. Mungkin kawan-kawan, aduh ini kalau saya bicara gini nanti tahu angkatannya, mereka pasti nggak tahu nih Bu Sinto. Jadi dulu kan pernah ada video dikeluarkan oleh NCBI tentang seorang chef dengan buku masaknya yang tinggal di sebuah menara gading. Menara gading itu adalah inti sel. Kemudian buku masak itu adalah DNA. Si chef itu dia memfotokopi buku masaknya dan dia melempar resep-resep itu sedikit-sedikit, itu namanya mRNA. Transkripsi kan. Ditangkap oleh chef yang ada di perahu, dimasaklah sama dia jadi masakan. Masakan itu namanya adalah protein atau asam aminonya. Si chef sama perahu yang ada di bawah tadi itu adalah ribosom. Jadi itu dulu gambarnya seperti itu. Kita diberikan image atau pelajaran mengenai bagaimana DNA diatur. Tapi ternyata bagaimana si chef tadi yang di atas menara memfotokopi resep kemudian melemparkan resepnya keluar dipengaruhi juga oleh yang lain. Di sisi lain ada faktor lingkungan, juga ada faktor manajemen. Misal, menara itu tinggi, di bawahnya adalah danau dengan perahu tadi yang sedang hujan. Resep yang dia keluarkan adalah resep makanan hangat, ya kan? Kalau dia sedang bersalju, keluarkan juga makanan hangat. Kalau dia sedang panas, pasti keluarkan resep-resep es buah dan lain sebagainya. Ini gambaran analogi sangat sederhana sekali, yang bisa kawan-kawan bayangkan betapa lingkungan di sekeliling organisme itu sangat berpengaruh, bahkan sampai level seluler. Ya, oke. Jadi saya melihat cara menyederhanakan penjelasannya adalah DNA itu given, stricted control, walaupun tidak memungkinkan dia bermutasi, tapi strict sekali loh. Kalau manusia kayak kita dengan genom 3 miliar pasangan basa mudah bermutasi, itu film-film seperti X-Men itu mudah sekali. Masa nanti tiba-tiba melihat saya itu meloncat
tinggi sekali sampai 3 meter, 5 meter seperti Spider-Man mudah sekali. Nyatanya tidak demikian. Nyatanya tidak demikian. Semakin tinggi organisme, semakin kompleks genomnya, semakin sulit atau ya sulit, bukan berarti nggak bisa ya, semakin sulit dia bermutasi. Di sisi lain, itu diatur oleh juga bagaimana cara organisme itu berekspresi. Kalau di manusia, kita berekspresi bagaimana, kok ada orang yang berbeda ya, ada orang yang pemarah, ada yang tidak, ada orang yang dermawan, ada yang tidak. Itu macam-macam itu karena secara DNA kita diatur juga oleh manajemen atau nurture dan juga environment. Dan itu membentuk semua living things dan sangat kompleks sekali. Itu sebabnya DNA itu memang tidak bekerja sendiri. Nah, saya berikan gambaran. Dalam sebuah gen, satu gen, itu 2 aspek itu bekerja. Nanti kalau kawan-kawan masih bingung dengan konsep ini, nanti saya bisa jelaskan dengan bahasa yang cukup sederhana. Saat kawan-kawan lakukan riset di laboratorium, misalnya memapar sebuah tanaman dengan sinar UV dan tidak dipapar, itu sebetulnya kalian memberikan manajemen dan environment itu untuk menginduksi gen-gen tertentu, naik turun, mutasi tidak, gitu kan. Nah, kita lihat 2 aspek nurture sama aspek environment dari epigenetik. Kita melihat kadang-kadang nurture itu menginduksi ekspresi, jadi naik. Kadang-kadang tidak. Saat diberikan lingkungan baru, dia turun. Ya, itu kalau di tanaman kita menerjemahkannya sebagai plastisitas tanaman. Jadi kapan dia harus terekspresi, kapan tidak. Oke. Ditambah lagi ini nurture ya, saat kalian melakukan sesuatu. Jadi treatment. Nah, ini treatment itu nurture, oke ya. Bisa menginduksi ekspresi, bisa tidak. Ditambahi saat kalian mengubah lingkungannya, dipindahkan ke lingkungannya rumah kaca yang lebih luas sama rumah kaca yang sempit, atau dimasukkan ke kabin, itu bisa berbeda. Ada yang ekspresinya naik, ada yang tambah naik, atau juga saat kalian mengkombinasikan antara bagaimana kalian nurturing dan environmenting dari riset kalian di tanaman itu bisa menginduksi ekspresi yang lebih tinggi. Kita mengenal istilah overexpress, down express, atau sekarang up regulated, down regulated. Oke ya. Jadi sebetulnya ini adalah kuliah biologi molekuler yang saya bungkus dengan sedikit manajemen. Kalau ambil contoh gen, satu aja, gen X. Gen itu kawan-kawan jangan pernah dibayangkan, misalkan nanti izin Prof Dar ya, sebagai pakai Prof Dar. Prof Dar lagi ditanya, Dek, ini gennya sebetulnya dalam 1 hari circadian rhythm itu seperti apa ekspresinya? Lalu kita jawab, oh ini stabil kok. Padahal kalau kita mau lakukan PCR misalkan tiap menit kalau bisa, kalau enggak pun tiap jam, dicek ekspresi gennya, gen yang konstitutif pun itu tidak stabil. Jadi naik turun dia. Kenapa? Karena ada sistem modulating, saya balikkan lagi ya. Ini dia, di dalam sel, baik level seluler hingga dia mempengaruhi DNA itu ada manajemen dan nurture yang kita menyebutnya sebagai niche, ya, micro affecting. Nah, ini konstitutif. Nah, di dalam satu given gen, di sepanjang waktu sehari aja, circadian rhythmnya dia itu, ada juga yang upregulated saat misalnya tiba-tiba sekarang ini suhu panas sekali ya, 36 hingga 40 derajat di beberapa kota, itu bisa saja dia menginduksi protein-protein tertentu di dalam sel untuk melindungi diri dari organisme itu. Melindungi sel, untuk melindungi jaringan dia, untuk juga melindungi organismenya. Jadi pada satu given one gene in a given species, terutama kita bicara tanaman, itu bisa berbeda-beda ekspresinya tergantung GEM itu tadi. Di sisi lain bisa juga dan regulated. Nah, itu satu gen ya yang kita ceritakan. Oke. Somewhat environment dan management itu atau epigenetiknya itu kompleks, terutama di alam. Kalau kawan-kawan kita kan lakukan risetnya di rumah kaca yang kita bilang adalah lingkungan terkendali, walaupun kendalinya pun kita hanya ngamatin sebenarnya beberapa aspek saja, yaitu aspek cahaya, suhu, humidity dan sebagainya. Aspek orang keluar masuk gitu ya, teknisi keluar masuk buka tutup pintu itu juga berpengaruh. Jadi kadang-kadang di alam jauh lebih banyak lagi campur baur dari faktor environment dan manajemen itu.
Terus bagaimana cara kita mempelajari sesuatu? Nah, inilah di mana aspek saya memasukkan yang namanya gene exploring. Bagaimana cara melihat mekanisme itu dan memahami seluruhnya, kita melihat dulu fokus pada satu hal, yaitu gennya. Jadi nanti kalau ini teman-teman yang di biologi molekuler langsung tahu arahnya, ini pasti nanti reverse genetik kan gitu. Jadi dengan melihat gennya, dengan kita melihat gen, faktor lingkungan yang berpengaruh itu bisa kita modulasi sedemikian rupa untuk kita bisa memahami perilakunya. Nah, kita tahu bahwasannya gene exploring tentu penting dan berkat tadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Alasannya adalah karena saat kawan-kawan mempelajari dengan faktor lingkungan ini terutama sangat kompleks sekali. Jadi mempelajari satu gen dengan menggunakan parameter lingkungan maupun manajemen yang tadi bisa kita modulasi, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memahami makna biologis dari apa yang kita ingin cari. Apapun yang kalian cari di penelitian kalian, terutama teman-teman yang ada di biologi molekuler. Nah, saat ini, ya saya balik lagi ke sedikit filosofis. Manusia itu pengen tahu segalanya tentang DNA. Seperti tadi saya ceritakan, ada beberapa klien kami dari Arab Saudi yang di BIG di Beijing, bahkan pengen di sequencing seluruh genom dia dan keluarga, istri, anak-anaknya, semuanya. Karena dia ingin tahu ada penyakit-penyakit apa yang mungkin bisa timbul di masa yang akan datang. Itu luar biasa. Jadi manusia itu pengen tahu segalanya tentang DNA. Kita sudah men-sequencing lebih dari ratusan ribu ya, spesies, di mana sebenarnya di dunia ini ada sekitar 8,7 juta spesies. Ya baik, mulai dari manusia sampai yang paling kecil. Itu banyak sekali, di mana kita baru men-sequencing sedikit. Ini kalau lihat gambarnya, lingkaran yang hijau ini kan spesiesnya, kemudian yang lingkaran di tengah yang saya tunjuk ini, yang ada yang ditunjuk ini baru yang di-sequencing. Jadi kalau kawan-kawan lihat masih banyak yang kita ingin tahu. Ada beberapa proyek di dunia ini seperti Earth Biogenome Project yang ingin men-sequencing future life, gitu ya. Dan kenapa sih harus mempelajari itu ya? Karena DNA itu ternyata dengan segala faktor genetiknya, kemudian lingkungannya, manajemen itu bisa membedakan kita bermacam-macam kan. Ada Reza ya kan, ada si artis Korea lupa terus ini yang naruh fotonya bukan saya, ada Dian Sastro, ada Benedict Cumberbatch, kemudian ada Nick Sap gitu ya. Mungkin saya nggak tahu anak generasi sekarang tahu Nick Sap nggak ya? Ini kan sangat terkenal sekali. Jadi ini di belakang mereka itu ada DNA. Jadi kenapa sih ada yang ganteng banget, ada yang ini, apa sih makna kecerdasan dan lain sebagainya, semuanya pengen dipelajari lewat DNA. Nah, untuk mempelajarinya kita itu menciptakan mesin untuk membaca DNA jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi kawan-kawan yang di biologi molekuler mungkin hafal ya, Central Dogma Molecular Biology, dari DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. Di tengah-tengah antara protein fenotip itu ada metabolomik. Kemudian kalau kita mempelajari fenotip, nama ilmunya phenomics. Ya. Di antara DNA, RNA, dan protein ada ilmu lain namanya epigenetics. Ilmu yang mempelajari tentang epigenetics atau era omicsnya namanya epigenom. Oke, belum selesai di situ. RNA, DNA itu dalam pengaturannya kendali RNA ke protein maupun RNA ke DNA itu ada yang namanya microRNA atau single short interference RNA. Tapi kita bicara microRNA. Di microRNA dia tugasnya mendegradasi produk-produk gen yang sudah tidak terpakai menjadi fragmen pendek. Nah, fragmen-fragmen pendek itu banyak dipelajari oleh ilmuwan, kita menyebutnya sebagai degradome. Jadi degradomics, pusing ya, ya gitulah. Jadi banyak sekali yang kita ingin pelajari terkait dunia omics ini ya. Jadi genomics, proteomics, gitu ya. Genomics, transkriptomics, proteomics, metabolomics, phenomics, epigenomics, ya, degradomics. Nah, untuk bisa membantu kita mempelajari di tiap level pemahaman itu, manusia menciptakan yang namanya teknologi yang disebut dengan NGS, Next Generation Sequencing. Kalau dulu tahun 75, Maxim Gilbert sama Frederick Sanger menemukan mesin dinamakan Sanger Technology. Itu dulu sequencing satu tabung 1 hari gitu ya.
panjangnya maksimal 1000 base pair. Hari ini kita bisa sequencing lebih dari jutaan miliaran base pair hanya dalam hitungan jam. Dan kalau kawan-kawan kemarin melihat di era pandemi itu muncul teknologi-teknologi dari Oxford misalnya seperti MinION gitu ya, supaya terlihat modern. Sebenarnya kawan-kawan ada yang melesetkannya di Minion. MinION itu sebesar ini seperti yang saya pegang ini. Jadi bisa dicolokkan ke laptop, dan di IPB pun saya lihat ada yang sudah punya itu ya. Silakan ke Pak Deden Mantra, itu dia sudah fasih nampaknya di dunia itu. Itu memang begitulah teknologi saat ini. Kita menciptakan mesin untuk membaca DNA lebih baik. Di sisi lain kita juga menciptakan tools-nya. Bagaimana caranya kita membaca sekuen-sekuen DNA itu sehingga memiliki makna biologis. Ini namanya bioinformatics. Kalau dulu tahun 90-an bioinformatics itu belajarnya juga tidak bulky, istilahnya itu analisisnya sederhana gitu ya. Dulu saya di pas masuk ke kantor ini bertemu dengan senior-senior, saya masih melihat gulungan-gulungan kertas. Kalian tahu nggak itu gulungan kertas apa? Itu gulungan kertas hasil sequencing DNA. Yang kalau sekarang dengan mudahnya kalian buka di Geneus, buka di DNA database, NGV dan lain sebagainya, bahkan tidak perlu install sekarang. Masuk saja ke South Green Galaxy dan lain sebagainya. Kalau dulu kami itu harus dibentangkan itu kertas di gulungan. Ya tulisannya kromatogram. GG, CC, TT, CC itu kita tandai pakai penggaris. Bu, nanti primernya di sini ya, kita garis 1, 2, 3, 4, 20 base pair, thread. Itu kita ngitung manual pimolnya, bagaimana dia energinya, apa itu istilahnya tuh, hairpinnya dan lain sebagainya. Jadi kalian ini generasi baru itu bersyukurlah gitu, teknologinya sudah sangat sedemikian bagus dan memudahkan kita. Itulah bioinformatics. Perkembangannya sangat cepat. Sekarang ini era bioinformatics itu sudah di era big data ya. Jadi bioinformatics analysis itu tidak lagi satu persatu tapi sudah sequencing. Itu sebabnya tadi muncul pertanyaan, kalau udah di era-era kayak begini, perlu nggak gene exploring atau kita cukup profiling gitu. Sel sedang sakit, kita sequencing aja. Profiling 5.000 gen terekspresi gini-gini, terus ya sudah gitu. Oh, ini 5.000 gen ini yang kayaknya membuat dia sakitnya nggak sakit, tidak ada ekspresi 5.000 gen. Apa yang kita tarik dari situ? Pada ujungnya, bagaimanapun juga, dari 5.000 gen ini, nanti akan saya ceritakan, banyak yang kita bisa gali. Jadi inilah, di bioinformatik ini, mungkin untuk kawan-kawan yang ada di sini, untuk bisa melakukan bioinformatik, perlu tadi NGS, database, kemudian perlu mempelajari bagaimana masteries of tools-nya, dan bagaimana menginterpretasi hasilnya. Oke. Nah, kita benar-benar ada di era Big Data Genomics, nanti tahun 2025 dan sekarang sudah terjadi, ini hampir tercapai 1 zeta base pair itu 1 juta giga. Jadi banyak sekali data sequencing yang sudah ada di luar sana, baik yang disubmit ke NCBI maupun ke database-database lain yang komersial. Dulu di tahun 2001, kalau lihat ke layar di atas grafik warna biru, tahun 2001 itu sequencing genom manusia itu sekitar 100 juta US dollar. Sekarang kita ada di bawah 1.000 US dollar untuk sequencing genom yang sama. Ini 2019, 2023 lebih murah lagi sekarang, apalagi teknologinya sudah sangat canggih. Jadi kalau kawan-kawan nanti silahkan cari Moore's Law. Moore's Law itu adalah hukum ketika terjadi cost dari sebuah teknologi yang bertambah maju, dia akan lebih murah gitu ya. Sama seperti mungkin kalau kawan-kawan beli, maaf saya sebut merek ya, beli Nokia di tahun 1990-an, itu kan mahalnya kalau di inflasikan itu mahalnya mungkin sama dengan iPhone sekarang. Dan sangat mewah gitu ya. Apalagi kalau saya tidak tahu Bu Sinto atau Mas Awang pernah pegang. Kalau saya dulu belum sempat itu ya, karena lihat orang pegang Nokia tuh, wih orang kaya kan gitu. Kalau sekarang mungkin identik dengan iPhone. iPhone pun sekarang wide range sekali, ada yang murah, ada yang sangat mahal. Jadi seperti itu. Begitu cost teknologi itu turun dan teknologi genom itu turunnya melebihi hukum Morse gitu ya.
Sehingga dengan kemudahan ini kita berhadapan dengan jumlah data yang sangat tinggi sekali. Nah, ini adalah konsep kenapa gene exploring itu tetap penting, karena kita bagaimanapun juga di era-era genomik ini dengan perkembangan teknologi, kita tetap harus bisa menemukan makna biologisnya itu. Nah, ini beberapa contoh kegiatan penelitian kami yang di laboratorium. Saya ambil contoh yang di di tanaman, karena di universitas saya juga melakukan di spesies lain gitu ya, seperti manusia dan STEM. Nah, kalau yang di tanaman kita tahu bahwasannya ini contoh di kami, bahwasannya kami saat mempelajari penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit contohnya yang disebabkan oleh Ganoderma, itu perlu pembuatan database. Kenapa? Di satu sisi memang ada beberapa database kita yang memang restricted, digunakan secara private oleh perusahaan maupun institusi tertentu. Jadi kami perlu menciptakan sendiri. Jadi kami coba lakukan transkriptomik databasing itu melalui akar, batang, tanaman dewasa, muda, kemudian akar yang kami berikan Ganoderma, yang tidak diberikan Ganoderma. Jadi itulah. Jadi kawan-kawan pasti paham bagaimana cara kita menguji ekspresi gen tadi itu yang saya ceritakan, bahwasanya ada gen X, dia bisa konstitutif tapi di perlakuan tertentu bisa naik, bahwa ini yang kalian lihat. Jadi di dunia nyata inilah yang kalian lihat. Tidak melihat satu gen. Jadi di dalam rimbunan gen ini nantilah gene exploring itu menjadi penting. Nah, database ini itu sebagian yang sebelah kiri itu sudah ada di NCBI, bisa diakses untuk publik. Yang di sebelah kanan kami berusaha submit tapi nggak berhasil, nggak tahu kenapa, mungkin internet dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa segera disubmit. Kenapa? Karena risetnya menggunakan dana publik ya dari pemerintah, sehingga mau tidak mau ini memang harus menjadi konsumsi publik. Tapi di sisi lain teknologinya kita tahu bahwasannya dengan database omics ini adalah transkriptomik, itu sangat banyak gen yang kita tahu, yang kita lihat di dalam analisis terkait dengan Ganoderma. Di sebelah kiri itu tanaman yang grafik ini, itu adalah tanaman dewasa, itu lebih dari 5.000-an gen. Kalau kita lihat di akar yang di sebelah kanan itu lebih dari 18.323 gen. Pertanyaannya, udah sebanyak ini tetap nggak mau gene exploring gitu ya? Kita cari mana gen yang paling yang bisa memiliki peran besar. Kan tetap harus dicari, karena tidak mungkin kita menemukan jawaban dari penyakit terkait Ganoderma kalau kita tidak mencari eksplorasi gen itu. Nah, salah satu contoh bahwasanya ini di tanaman, terutama untuk kawan-kawan yang sudah sangat lama bekerja di biologi molekuler di tanaman. Kalau di tanaman itu adalah organisme sesil. Saya pas ngomong ini kemarin minggu lalu di kuliah di Esa Unggul, satu kelas tertawa karena di situ ada mahasiswa saya namanya Cecil. Saya bilang, Cecil itu nggak bisa ngomong. Cecil itu diem aja dia kan, sakit ditusuk pakai paku diem, ya kan, dipatahkan daunnya diam. Kalian gambar tanda love gitu ya, Rahman, love Susi, itu diam juga. Tapi dia sebenarnya tidak diam. Dia berbicara dengan bahasa lain. Bahasa lain itu namanya adalah ekspresi gen. Jadi tanaman itu melakukan mekanisme pertahanan dengan dia mengekspresikan gen-gen tertentu. Sebagai contoh, untuk gen-gen yang seperti kalau kalian motong rumput, ada mekanisme namanya alelopati, jadi bau si rumputnya itu bau, itu kan terbau kan saat kalian motong. Itu sebetulnya adalah senyawa yang dilepaskan oleh rumput untuk memberitahu rumput di lapangan sebelah, kami sedang tersiksa, tanda kutip. Kami lagi dipotong-potong ini. Anda atau kalian itu harus mempersiapkan diri. Nah, rumput yang ditanam di lapangan sana itu bisa mempertebal sel wall-nya, terus ada lapisan lilinnya, atau bikin trichome. Tahu trichome nggak? Duri-duri. Jadi pasti, lu kok yang di sana kok jadi tebel-tebel ya misalnya. Ya karena dia mendapatkan informasi tanaman itu diam, tapi sebetulnya dia juga berkomunikasi lewat cara lain. Ketika gen-gen yang terkait dengan cell wall sintesis, biosintesis, dan lain sebagainya itu dianggap penting oleh sejenis spesies tanaman tertentu di genomnya secara evolusi, gen-gen itu diduplikasi. Makanya kita mengenal yang namanya multigenic family genes yang punya domain. Jadi
kayak punya identitas. Nanti kalau kalian nonton konser Coldplay kan dapat gelang. Gelangnya warnanya hitam. Nah, yang gelangnya hitam masuk, loh kok kuning? Mas, Sheila udah kemarin Pak gitu kan. Udah kemarin, ini hari ini Coldplay kan gitu. Jadi seperti itu. Domain di sebuah gene multigenic family itu menandakan dia bagian dari family itu. Meskipun kalau kawan-kawan ya, saya bicara secara umum, kalau kita sudah benar-benar expertnya di situ, multigenic family mengelompokkan mereka berdasarkan gelang belum tentu benar juga. Jadi dia bisa saja memiliki domain yang sama, tapi fungsinya bisa sangat berbeda sekali. Ada terminologi ortologi dan paralogi dari evolusi di sini. Jadi itu aspek lain. Nah, saya ingin memberi contoh bahwasannya saat kita gene exploring di satu family gene yang sama, contohnya adalah CLD, SLL1 pada rice, Oryza sativa, kita berhadapan dengan banyak sekali gen yang sama. Pertanyaannya, mau diapain gennya kan begitu. Jadi kita mempelajari, jadi gambaran sederhananya begini. Saat kita berhadapan dengan ribuan atau ratusan gen itu, kita tidak hanya profiling aja, tapi kita berusaha untuk memahami interaksi dari gen-gen ini. Nah, jadi gambaran sederhananya, kawan-kawan punya hasil ekspresi dari sebuah transkrip ya, transkriptomik yang di sebelah kiri ini ya. Jadi cluster of genes di pusing kan. Jadi yang kawan-kawan lakukan adalah berusaha untuk menerjemahkan grafik per grafik dari misalnya runtutan gen ini. Berusaha terjemahkan grafik ke grafik dengan bioinformatics. Ditolonglah kita untuk kita tahu A, B, dan C. Dia berinteraksi dengan gen apa, di mana, kapan gitu ya, seberapa besar, seberapa kuat interaksinya, apakah dia master key itu berarti dia dilewati oleh banyak jalur, dia regulon, diatur, atau dia regulator yang ngatur. Jadi hal-hal seperti ini yang ingin kita terjemahkan dari gene exploring. Kalau dia adalah regulator, berarti dia adalah faktor penting dalam sebuah sifat pada tanaman. Misal, ketahanan terhadap penyakit. Kalau dia bukan regulator, regulon, berarti dia target. Kalau dia target, kita harus cari siapa regulatornya. Dan yang membuat kita tidak mudah untuk mempelajari itu adalah regulator dari gen lain, bisa jadi adalah regulon dari gen yang lainnya lagi. Jadi kunci dari gene exploring ini meskipun di era yang sudah sedemikian maju, tetap kita mempelajari melihat sisi satu persatu gen itu tetap penting menurut saya. Nah, sebagai contoh, kebetulan kemarin di IOPC di Bali, saya bertemu dengan Reginder Singh yang bercerita banyak mengenai ceritanya menemukan gen shell. Jadi gen shell ini yang ada di tanaman kelapa sawit menentukan ketebalan mesokarp dari buah kelapa sawit. Pada gen shell yang ekspresi gen shell tertentu, dia bisa menghasilkan mesokarp yang baik yang tentu saja berkaitan dengan produktivitas minyak kan gitu. Tapi ketika beliau cerita cara nyarinya itu kan genom nih. Dari SNP atau single nucleotide polymorphism yang ada di seluruh genom kelapa sawit yang panjang sekali hampir 2 giga base pair itu, segede film-film kalau kalian download ya di Netflix, itu cukup sulit. Dia melihat satu persatu dengan bioinformatics di beberapa region, kemudian nemu di beberapa daerah SNP awal antara 1 sampai 500.000 sekuen dia temukan di lokasi 300 ribuan sampai 400 ribuan. Dia menemukan beberapa area yang mana ada spiking ekspresi, tapi dia SNP. Ini grafik ini menunjukkan banyaknya perubahan, sementara di sini dia minim sekali akan perbedaan hanya 1-2 basa. Nah, disitulah dia cari. Ekspresinya tinggi sekali. Kemudian dia masuk lebih detail, dia melihat ini yang dilakukan oleh Reginder Singh, namanya gene exploring ini. Jadi bagaimana mengerucutkan studi itu melihat secara detail apa yang terjadi sebenarnya di level DNA. Nah, ternyata gen ini hanya ada satu gitu ya, atau monogenik. Nah, monogenik ini umumnya adalah gen-gen yang bisa baik dia berfungsi sebagai regulator maupun regulan, it doesn't matter. Karena dia akan menentukan ketebalan dari buah si kelapa sawit itu. Jadi bisa digunakan sebagai biomarker ya. Dan saat ini sedang banyak dikembangkan lah di MPOB dan juga di Amerika Serikat terkait hal ini. Oke. Nah, kalau kita sudah menemukan gen, apa yang kita lakukan?
Kalau sekarang di kami atau saya dulu di challenge oleh senior kami, baik yang dari Prancis maupun dari Indonesia, pulang ke Indonesia habis S3 ngapain Mas? Ya coba kami lah kembangkan metode reverse genetik, tapi yang pakai pendekatan modern. Saat ini teman-teman sudah sangat paham, genome editing sudah di mana-mana. Ya, saya yakin di IPB banyak ya mahasiswa yang sudah mulai melakukan, kitnya sangat mudah diperoleh. Jadi CRISPR itu adalah salah satu dari metode genome editing. Cluster palindromic, saya aja lupa ya singkatannya. Jadi dia sekuen pendek yang diulang-ulang di dalam sebuah sel bakteri yang kemudian kita ketahui menginduksi sistem imun dengan cara knock out-kan DNA dari virus yang menyerang dia. Itu diadaptasikan ke kita di riset biologi molekuler untuk kita bisa mengedit. Oke, reverse genetic. Kawan-kawan mungkin ada yang pernah ingat reverse genetic, forward genetic. Reverse genetic artinya mempelajari gen, kemudian kita lakukan modifikasi terhadap gennya, kita lihat perubahan fenotipnya. Sebaliknya, forward genetic itu dimutasi dulu. Jadi tanamannya ini kayak gini contohnya ya. Mudah-mudahan bisa melihat. Ini tanamannya diberikan perlakuan IMS maupun di sinar UV maupun hal-hal lain yang menginduksi mutasi, kemudian dipilih perubahannya, kemudian kita lakukan sequencing, atau kalau perlu tanamannya mudah berkembang ya dia disilangkan dulu untuk melihat segregasi genetiknya, kemudian di sequencing cari gennya, ini gen BRAIL2 dan YELLOW2. Itu forward genetic. CRISPR yang kami kembangkan itu adalah reverse genetic. Jadi gennya kami cari dulu, bikin database-nya dulu, kira-kira yang mana yang terekspresi karena penyakit itu, kemudian kita sasar dia, baru kita kembangkan di laboratorium. Nanti saya perlihatkan gambar kalus, mana yang bermutasi, mana yang tidak. Nah, ini gambar sederhananya. Nah, sebetulnya yang paling sulit adalah menentukan gen itu tadi, mana yang paling penting, mana yang tidak penting. Sebetulnya bagaimanapun juga ilmuwan, walaupun kita bekerja berdasarkan data, ada kalanya kadang-kadang kita harus mengambil keputusan. Jadi instingnya juga harus jalan. Karena orang-orang seperti kami yang di biologi molekuler, kalau tidak ambil gennya kita tidak punya hasil ya Bu Sinto ya. Jadi mau tidak mau harus mengambil keputusan terkait gen tersebut, mana yang harus kita edit, mana yang tidak. Permasalahannya adalah teknologi genome editing itu multiplexnya sampai hari ini hanya bisa melakukan editing maksimal 20 gen yang saya tahu. 20 gen. Padahal tadi kalau lihat database yang terekspresi bisa 5.000-an, bisa 18.000. Bagaimana kita memilih 20 dari 5.000? Apalagi di kami masih mempelajari reverse genetic yang satu gen. Jadi satu kami edit, lihat fenotipnya, satu kami edit. Untuk memastikan kita tidak punya chimeric atau abomination. Jadi saat kita edit gennya, karena dia pasti berperan. Gen itu tidak pernah bekerja sendiri. Kita ingin lihat efek samping dari editing itu seperti apa. Apakah dia important atau unimportant. Itu yang paling penting. Important pun tergantung. Important dalam hal produktivitas, atau unimportant di dalam dia perkembangan, misalnya tanamannya jadi kerdil dan lain sebagainya, tapi dia produktivitasnya tinggi. Jadi itu yang harus kita pilih ya, kita seleksi. Nah, kemudian ini adalah wujudnya setelah tadi kalian kami milih gen. Kemudian dimasukkanlah ke dalam kalus ya. Kemudian kalus-kalus ini kita tumbuhkan di laboratorium, kita pilih mana yang kan bentuknya macam-macam. Karena di level kalus ini masih bentuk agregat sel ya, jadi kadang-kadang bermacam-macam. Bahkan saat dia tumbuh pun kita harus bisa membedakan mana yang mutasi, mana yang tidak. Jadi disinilah ketika kita melakukan eksplorasi gen, kemudian kita memilih 1-2 gen yang kita lakukan editing, kita kembalikan lagi dia ke dalam sistem dari tubuh tanaman itu sendiri. Kemudian kita juga bisa ternyata mengamati banyak hal. Nah, inilah yang namanya kita mengarah dari mulai level tadi ujung DNA sampai ini levelnya sudah, kalau ini seluler ya, nanti organisme tanaman di sebelah kiri.
bahwasannya yang kita lihat misalnya ini adalah tanaman yang kami coba lakukan dengan kontrol. Jadi kontrolnya adalah gen P5CS dari sugarcane. Kita masukkan, jadi ini transgenik ya. Kita masukkan ke tanaman kelapa sawit untuk melihat ternyata pas tanaman kelapa sawitnya tumbuh, yang A1, 2, 3 ini tidak tahan terhadap kekeringan karena P5CS adalah gen yang menginduksi prolin untuk ketahanan terhadap kekeringan. Sementara yang B dia bisa tahan. Ya, yang B itu adalah maaf kebalik. Yang B itu adalah non transfer. Jadi yang kami lihat adalah pertumbuhan dari tanaman itu sangat cepat untuk mereka yang tidak ditransformasikan. Yang ditransformasikan lebih rendah, tapi dia lebih tahan kekeringan. Itu intinya. Kemudian untuk saya tidak tahu udah berapa lama Bu Sinto. Sudah sampai conclusion ya. Enggak terasa. Oh ya udah jam 11. Baik, nampaknya udah hampir habis waktunya. Jadi secara umum begini, saking excitednya saya nggak tahu kalau udah conclusion. Gene exploring itu atau eksplorasi gen itu adalah salah satu kunci dari studi biologi molekuler. Sekarang kawan-kawan either melakukan forward atau reverse genetic. Kenapa saya angkat materi ini ke kawan-kawan semua? Karena pada beberapa waktu yang lalu saya hadir di dalam Twitter Space. Zaman sekarang bicara riset pun ada di Twitter, bisa ya pakai Twitter Space dari kawan-kawan biologi molekuleris yang ada di seluruh dunia. Itu mereka memperdebatkan penting nggak sih sekarang forward reverse genetic gitu ya, karena sudah ada sequencing, tinggal pilih aja, tinggal ambil aja dari 5.000 itu. Pada kenyataannya not that easy. Ya, maaf, not that easy. Saat kita ambil satu gen pun kita implementasikan ke organisme realnya di tanaman, hasilnya bisa bermacam-macam. Apalagi saat kita berhadapan dengan multigenic family. Apalagi saat Rajinder Singh cerita mencari selama berapa tahun dia bilangnya, 2-3 tahun, ngutek-ngutek komputer tiap hari hanya untuk mencari patternnya. Ya ketemunya pun akhirnya sekitar tahun 2011-2012 dia buat papernya. Kemudian sekarang hampir semua orang mencari hal yang sama kan. Jadi gene exploring itu tetap menjadi hal yang sangat penting, karena waktu itu di Twitter Space ya saya berusaha ngomong juga gitu ya, walaupun dari Indonesia kadang-kadang kita malu-malu ya sama peneliti luar negeri itu. Kalau di Indonesia transgenesis itu masih menjadi satu hal yang perlu kita pelajari terus. Di sisi lain cisgenesis model seperti genome editing juga penting. Karena kita juga tidak boleh juga ketinggalan bagaimana sih mekanisme rekayasa genetika yang baru ini kita bisa lakukan. Di sisi lain, di era big data genomics, bioinformatics terus berkembang. Kawan-kawan yang saat ini sedang mengembangkan bioinformatics, baik yang ada di ranah functional bioinformatics maupun structural bioinformatics, itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Bedanya apa sih Pak? Fungsional itu ya model saya, Bu Sinto, Pak Awang Maharijaya, Prof. Dar itu functional bioinformatician. Kita tahu sekuen, tahu maknanya, jadi kita lihat, oh ya maknanya kayak gini. Structural bioinformatics itu adalah mereka yang menciptakan algoritmanya, buat softwarenya, apps-nya, itu ya. Jadi ini juga harus berkoordinasi. Gene exploring juga bisa menghasilkan tadi seperti kasusnya Rajinder Singh ya, menghasilkan traits yang penting sekali untuk tanaman yang terkait, karena di masa yang akan datang di Indonesia sih belum, kita kan masih kaya ya, jadi alam kita kembang ripah lojinawi gitu ya, meskipun saat ini El Nino La Nina sangat riskan sekali, tapi di masa yang akan datang mau tidak mau mungkin kita harus nanam tanaman itu di atap gitu ya, atau di mana. Itu sebabnya penting yang namanya rekayasa genetika, kemudian melihat bagaimana perkembangan teknologi membantu produktivitas dari tanaman di mana lahan tambah sempit segala macamnya itu ya. Jadi itu menjadi satu poin, tapi harus dimulai. Perancis tidak membangun subway-nya mereka hari ini jadi. Mereka membangun subway mereka 125 tahun yang lalu, yang sekarang bisa kalian nikmati kalau yang pernah ke Paris. Levelnya ada 7 sampai lantai bawah. Pertanyaannya, kok nggak banjir? Ya kan? Itu studi yang sudah dilakukan seratusan tahun yang lalu. Jadi kita di Indonesia meskipun sekarang gemah limpah rojina, tetap harus dimulai riset terkait dengan apa hal-hal yang bisa membantu kita produksi tanaman di masa yang akan datang. Karena segala sesuatunya itu nanti akan kembali untuk kebaikan umat manusia lah gitu ya. Kemudian
meskipun gene exploring ini menarik untuk dilakukan dan mungkin sebagian dari kawan-kawan sedang melakukannya, itu tuh challenging sekali. Challenging sekali. Tadi kawan-kawan lihat baik dari level DNA, bioinformatics-nya, riset di laboratoriumnya itu sangat menantang. Tapi kalau saya sih ya sebagai peneliti itu biasanya terbiasa hidup di zona abu-abu, peneliti dosen ya, akademisi. Udah biasa gitu loh kalau dapat PCR jelek gitu ya. Tapi ya jangan tersering-sering ya, nggak lulus-lulus nanti. Tapi udah biasa dapat ya sudah, alhamdulillah dapat hasil yang jelek. Peneliti yang pinter atau akademisi yang pinter itu bisa memaknai hasil yang kadang-kadang justru negatif ya, tanda kutip. Saya sering bilang ke junior-junior saya di kantor, semua hasil riset baik yang kalian pikir buruk, menyedihkan, bikin baper gitu ya, semua didokumentasikan, ditulis dengan sangat baik. Thomas Alva Edison tidak menemukan 1999 cara membuat bohlam. Dia hanya menemukan satu cara untuk buat bohlam. Dia menemukan cara 1999 cara untuk tidak membuat bohlam. Itu pun juga hasil ya. Jadi seperti itu kira-kira Bu Sinto dan kawan-kawan semua, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali kesempatannya dengan kawan-kawan IPB maupun yang lainnya yang menyimak lewat media lain. Saya kembalikan ke Bu Sinto, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riza. Penyampaiannya luar biasa. Saya terhipnotis Pak. Tidak terasa, rasanya singkat sekali. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu tadi ada banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Riza. Kami persilahkan. Saya sendiri sudah mencatat banyak hal yang penasaran, tapi jangan sampai saya mendominasi begitu bertanya ke Pak Riza. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau menyampaikan via chat jika diperbolehkan. Apakah sudah ada Bapak dan Ibu? Mungkin sambil menunggu Pak Riza, jika boleh saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya. Misalkan tadi kalau next generation sequencing itu kan menghasilkan big data. Yang tadi disebutnya misalnya profiling begitu ya Pak ya. Apakah ada yang kemudian ekspresinya naik atau turun dalam kondisi tertentu begitu. Nah, kemudian dari misalnya tadi yang Bapak sampaikan 5.000 gen, ya 5.000 gen yang upregulated dalam suatu situasi, kita akan memilih sejumlah gen tertentu untuk dipelajari lebih lanjut. Apakah itu yang disebut dengan gene exploring? Nah, saya sendiri masih penasaran kalau kandidat gennya sebanyak itu, bagaimana cara kita memilihnya, Pak? Secara aplikatif di lapangan itu pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi konsiderasi supaya dalam tanda kutip kita tidak salah pilih gen tersebut. Mungkin itu membuka sambil kita menunggu pertanyaan dari audiens yang sudah hadir. Ya, saya ini tadi sudah takutnya separuh bagian kuliah yang kedua pusing gitu karena memang di dalam saya gabungkan banyak sekali hasil riset tadi. Dari banyak pengalaman baik di kelapa sawit, padi maupun yang lainnya. Jadi begini Bu, di dalam kita menentukan mana gen yang harus kita pilih, memang tadi Bu pertanyaan pertama adalah gene exploring. Gene exploring itu seperti yang Ibu tadi sampaikan. Bagaimana kita mencari dari database yang sebegitu besarnya, kita menentukan mana gen-gen yang kita nilai atau kita berikan value lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Itu poinnya satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menetapkan, saya ingatnya bahasa Perancis terus, ambang. Jadi saat kita melihat ekspresi dari gen, kita tetapkan. Pertama itu berhubungan juga dengan tujuan dari risetnya. Kalau di kami dulu adalah ingin melihat justru gen yang terekspresi tinggi di tanaman yang susceptible atau tanaman yang rentan terhadap penyakit. Kenapa? Karena dengan melihat tanaman yang susceptible atau rentan terhadap penyakit dan ekspresinya tinggi, bisa jadi dia adalah gen regulator atau mungkin dia regulon. Jadi kita cari yang seperti itu, kita sorting ya istilahnya dari 5.000 itu, dari 5.000 itu pun ketika kami sorting masih ada ratusan. Nah, dari ratusan itulah kami cari yang ekspresinya paling tinggi, yang paling tinggi di antara yang lainnya, kemudian kita sorting. Dari sorting itu ada 25. Dari 25 itu sebetulnya kalau ilmuwan itu kadang-kadang berambisi. Ya.
Kami pengen 25-25-nya itu diedit gitu, tapi akhirnya kami ambil 5 yang teratas gitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ke kawan-kawan semua, kadang-kala kita harus memilih. Yang paling penting adalah dalam pilihan itu justifikasinya bisa runut. Di sisi lain, kita memilih berdasarkan hasil analisis laboratorium, ya, PCR dan lain sebagainya. Kita bisa juga melihat, yang mungkin saya lupa katakan ya, sampaikan ke kawan-kawan, melihat bagaimana pentingnya bibliografi study. Kita baca-baca paper gitu ya, sebanyak mungkin yang kita bisa, buat mekanisme di mana kita bisa memilah mana paper yang penting atau tidak, lalu dari situlah pula, ada nggak sih gen sejenis ini yang sudah diidentifikasi di tanaman lain yang punya fungsi yang relatif sama, dari situlah kita memilih. Kita bisa memilih 2 hal. Gen yang sudah dikenal di tanaman lain ya, di tanaman lain, artinya ortolog dengan gen punya kita, atau kita bisa memilih untuk mengambil gen yang baru, karena waktu kami sequencing itu ada beberapa gen yang dinamakan novel gitu ya. Apakah dia benar-benar real adalah gen baru atau dia hanya bagian dari isoform alternatif splicing-nya gen tertentu, akhirnya kami ambil juga yang sampai hari ini kami berikan kode saja. Dan itu risetnya kan masih berjalan. Jadi sangat panjang itu proses, Bu Sinto. Jadi kuncinya adalah satu, kita memilah dari database, tetapkan parameter yang akan kita tentukan, overexpress, downexpress kalau gen. Kemudian ambil sebagian dari apa namanya yang sudah kita sorting itu, divalidasi baik dengan apa yang sudah diketahui di khalayak umum lewat bibliografi study, maupun kita revalidasi lagi di laboratorium. Kalau hasil sequencing biasanya sih, kalau saya kan overthinker banget nih, Bu. Jadi kalau dari transkriptomi nggak gampang percaya saya. Jadi coba create primer, kita coba lihat di real time qPCR. Jadi validasi-validasi terkait hal itu yang cukup penting juga dilakukan untuk kita menentukan gen mana yang kita pilih. Kira-kira itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Riza. Yang jadi kalau saya pahami tadi mungkin setelah divalidasi expression genes-nya, setelah data transkriptomik, kita lihat interest-nya berdasarkan differential genes expression, begitu ya Pak ya? Apakah tadi kita inginkan yang upregulated di susceptible genotypes atau yang sebaliknya, tergantung tujuan. Ya, saya belajar banyak sekali. Dipersilahkan Bapak dan Ibu, apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi? Ini ilmu yang sangat menarik saya kira. Ya, ada yang bertanya itu, Bu. Oh iya, di sini ada pertanyaan yang Tolong. sifatnya umum. Yang pertama mengenai apakah ada komunitas bioinformatician yang kita bisa ikut bergabung dan belajar. Oh, ini mungkin terkait networknya Pak Riza. Pertanyaan dari Ibu Rizky Kirana. Mungkin informasinya, Pak. Baik, terima kasih Bu Rizky Kirana. Ada di Indonesia, ada MABI, Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia. Sekarang kalau mau bergabung free, jadi kita tidak di-charge biaya apapun, silahkan bergabung. Ada websitenya ya, kalau nggak salah. Nanti saya carikan ya. Ada websitenya, nanti rekan-rekan bisa bergabung ke situ, masuk ke grup besar begitu ya. Ada grup juga. Kebetulan ketuanya Pak Wisnu Ananta di Bioinformatics IPB. Dan beliau sangat rajin mengupdate terkait hal itu dan sangat diverse. Jadi kalau Bu Rizky Kirana masuk ke, saya bukan iklan ya, walaupun saya Dewan Penasehatnya, saya tidak iklan karena saya belum menemukan komunitas lain yang sebesar itu di Indonesia. Memang besar sekali, jadi nanti setelah itu networking biasanya terjalin antara mereka yang punya minat yang sama. Kemudian belajar mau ke arah mana, ke arah spesiesnya nih, ikan kah, hewan, tanaman, dan lain sebagainya, atau ke arah struktur tadi, bioinformatics. Ada yang suka algoritmanya, mengembangkan tools, dan lain sebagainya. Bisa ke sana, bisa lihat-lihat, dan sekarang saya lihat banyak kawan-kawan mahasiswa S1 juga yang bergabung ke MABI, karena bioinformatics ini sangat besar. Kalau Bu Rizky Kirana tertarik, ada github.com, itu isinya seperti forum.
Ya, forum untuk diskusi terkait software bioinformatics dan lain sebagainya. Ada satu lagi kalau tidak salah DNA Star Bioinformatics ya. Kemudian satu lagi bergabung coba ke forumnya Galaxy Star. Jadi US Galaxy itu dia punya forum dan free. Kita hanya perlu berbahasa Inggris, itu pun nggak harus terlalu bagus karena banyak orang-orang Asia juga di situ yang berbahasa Inggris biasa, tapi dia berani untuk bertanya, bisa bergabung ke sana dan banyak sangat diverse sekali, bahkan kadang-kadang kita bingung dengan materinya, apa nih ada yang baru dan lain sebagainya, tapi pasti akan membuka wawasan kita lah, kira-kira itu Bu. Baik, Pak Riza, terima kasih banyak Bu Kirana. Mudah-mudahan informasinya. Oh, itu disampaikan yang github.com itu websitenya Mabi ya Pak? Bukan, GitHub itu forum internasional. Oh baik, itu salah satu yang forum untuk bioinformatician. Baik, terima Bisa kasih carikan banyak. sama-sama. Saya Ada, carikan Galaxy juga. Alhamdulillah terima kasih. Ada pertanyaan dari Buning, mungkin Buning berkenan menyampaikan secara langsung Ibu. Oh baik, Buning, kalau demikian saya bacakan saja. Ibu apakah berkenan menyampaikan secara langsung? Terima kasih Bu Sinto. Terima kasih Pak Reza, sharingnya sangat luar biasa sekali. Bu. Saya tidak bekerja dengan molecular biology, walaupun bergaul dengan Bu Sinto dan banyak belajar juga. Saya banyak sekali melihat mahasiswa sekarang itu banyak melakukan justru profiling ya Pak ya. Jadi apakah dia metabolomik atau genomik itu sifatnya kayaknya masih level profiling. Nih saya juga baru baca satu disertasi, isinya tuh wah sederetan metabolit gitu ya, tapi nggak jelas mau kemana arahnya. Nah jadi pertanyaan saya adalah mungkin apakah phenotyping itu sekarang tidak lagi menjadi hal yang ada hubungannya gitu dengan gene exploring, sehingga orang sudah langsung saja ke ke sequencing, dan bagaimana sih sebenarnya hubungannya gitu. Saya kok melihat banyak sekali saya baca paper terutama di Indonesia ya, masih pada level itu aja gitu, kayaknya profiling gitu, sekedar metabolomik juga saya baca kayaknya banyak yang non targeted gitu ya. Jadi wah pokoknya memang bagus sih gitu, banyak sekali yang disebutkan, tapi mau kemana gitu. Kayaknya pembahasannya itu kurang terarah gitu ya. Nah, saya mau nanya nih sama Pak Reza. Jadi gimana nih Pak Reza? Saya rasa bagus ya ide topik Pak Reza hari ini supaya teman-teman juga lebih targeted gitu. Kalau penelitian ya. Baik, terima kasih Bu Tri. Sebelum menjawab itu, dulu saya diajari profesor saya di Prancis tuh, Alain Rival sama Pascal Montoro. Dia bilang gini, boleh kita ngerti teknologi yang sebegitu advance gitu ya, tapi pada akhirnya ujungnya what matters itu adalah sesuatu yang memberikan makna biologis. Makna biologis itu apa? Kalau kita bicara pada manusia ya yang menyembuhkan penyakit kan gitu. Kalau pada hewan sama, pada tanaman sama, yang menyembuhkan penyakit atau membuat produktivitas tanaman itu naik dan lain sebagainya. Memang di era saat ini, karena ini adalah era-era digital, itu saya memang melihat beberapa mahasiswa saya juga banyak sekali melakukan profiling. Karena itu yang paling mudah dilakukan. Relatif ya, tanda kutip. Paling mudah. Kenapa? Dengan tools yang ada saat ini, database yang ada saat ini, itu mudah sekali. Apalagi saya ngajarnya juga bioinformatics. Jadi kadang-kadang kita belajar bioinformatik kalau berhenti di tengah-tengah ya akhirnya dapatnya hanya profiling. Walaupun kita saya tidak mengecilkan istilah itu dengan bicara hanya, tapi tadi Ibu sampaikan memang kalau di level ilmuwan yang pengen mencari jawaban, ilmuwan itu sebetulnya adalah orang yang ingin mencari jawaban atas fenomena alam. Itu memang nggak sampai profiling. Nah, di biologi molekuler dulu itu mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu, itu adalah forward genetics yang sangat digandrungi orang. Kenapa? Karena kita mencari
kambing hitam dari sebuah mutasi yang terjadi. Mutasi yang terjadi terlihat dari fenotipnya. Atau saat kita berjalan ke kebun lalu melihat, loh kok ada tanaman yang aneh nih ya. Lalu kita ambil sampel dari dia, kita sequencing, baru ketemu gennya. Sekarang yang terjadi adalah kita balik kadang-kadang. Tapi pas kita balik tidak juga sampai di ujung. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan baik di profiling maupun di gene exploring itu harus sampai ujung. Nah, apa sih hubungannya antara phenotyping dengan gene exploring? Sebetulnya apapun yang kita pilih, Bu, baik forward genetics maupun reverse genetic, itu keduanya harus bisa menjawab pertanyaan biologisnya. Misal, penyakit Ganoderma pada kelapa sawit. Itu bisa saja kita lakukan phenotyping dulu baru dapat gennya, atau sebaliknya. Kita pilih gennya seperti tadi saya ceritakan ke Bu Sinto, dengan rigidnya parameter itu baru kita ke arah sana. Tapi setidaknya harus bisa menjawab pertanyaan, apakah sifat ketahanan terhadap Ganoderma itu benar-benar diatur murni secara level DNA misalnya, atau pada gen itu, atau dia dipengaruhi oleh faktor lain. Itu sebetulnya yang harus kita jawab. Dan untuk bisa menjawab itu risetnya memang panjang. Saya sangat memahami kenapa kawan-kawan mungkin pada keterbatasan tertentu lebih memilih profiling, Bu. Karena biar cepat gitu ya. Kita tahulah alasan-alasan itu biar begini. Hanya saja, walaupun nggak apa-apa, biar cepat, biar lulus, oke nggak apa-apa. Tapi sebagai ilmuwan atau orang yang punya tanggung jawab terhadap ilmu yang dipelajari, harus bisa memahami kalau ini nanti suatu hari nanti tetap harus sampai ujung. Nah, di Eropa sendiri saat ini banyak yang kembali, Bu, ke forward genetic. Namanya fast forward genetic. Kenapa? Kenapa orang malas sih di forward genetic itu? Karena untuk ibu melakukan mutasi sebuah tanaman, apalagi kalau bekerja kayak saya di tanaman perkebunan, itu kan butuh minimal 5-10 tahun untuk dia bisa di usia produktif, kemudian baru kita bisa lihat efeknya. Fast forward genetics itu adalah ilmu baru yang mempercepat hubungan antara genomics dengan phenotyping yang berkesinambungan begitu. Tapi hanya baru bisa digunakan di level microbes. Karena microbes kan siklus hidupnya sangat pendek. Mungkin akan bisa juga di tanaman-tanaman seperti Arabidopsis. Tapi ada tapinya, Arabidopsis kan secara nilai ekonomi dia adalah model, bukan tanaman yang berkaitan dengan industri, misalnya seperti cotton, sugarcane, padi, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu, kira-kira yang bisa saya sampaikan, bahwasannya profiling nggak salah gitu ya, hanya saja perlu diingat ya kawan-kawan semua bahwasanya kita di dalam untuk melakukan riset itu makna biologis itu yang paling penting. Saya kalau menguji mahasiswa udah kelihatan ujungnya, saya tanya pertanyaan biologismu apa dari situ. Nanti dia jawabnya ya karena Pak dosen saya minta saya lakukan ini, bukan itu. Itu bukan pertanyaan biologis. Itu jawaban akademis supaya kamu mau lulus. Pertanyaan biologisnya why you do that kan gitu. Dan ujungnya apa? Kalau ujungnya tahu tapi dia belum sampai, saya tahu ujungnya Pak, tapi saya baru sampai sini. Nah, itu bagus. Artinya dia secara sadar memiliki pemahaman kalau nanti riset itu harus sampai di ujung sana. Kira-kira itu, Bu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Riza. Alhamdulillah pertanyaan mulai bermunculan. Ini saya bantu, saya sempat menulis. Begitu ada pertanyaan dari Ibu Opi Anggoro, mudah-mudahan saya tidak salah menyalin, dari Universitas Palangkaraya. Mungkin tadi kalau kita sudah menentukan gen, katakanlah di sini gen HD3A dari padi, apakah bisa diinsersikan atau digunakan untuk tanaman lain, begitu Pak? Ya, terima kasih Bu Opi Anggoro. Jawaban sederhananya bisa sekali. Tergantung teknik yang Ibu pakai dan kepada tanaman lain apa yang Ibu gunakan. Jadi tadi saya ambil contoh itu sugarcane P5CS kami di sawit, misalkan. Kemudian ada satu lagi tadi contoh yang Arabidopsis thaliana, matchbox tadi di atas di slide saya. Itu ada yang gen dari Arabidopsis dimasukkan kepada spesies lain. Metodenya Ibu bisa memilih. Kalau di Eropa mereka tidak terlalu menyukai rekayasa genetika di level komersial. Jadi Ibu bisa melakukannya di level penelitian nggak masalah. Jadi rekayasa genetika itu apa, Bu? Dengan
metode klasik gitu ya, ligasi dan lain sebagainya, Ibu masukkan ke dalam sel organisme lain, sepotong gennya, atau Ibu bisa lakukan CRISPR atau genome editing lain, Z-finger dan lain sebagainya. Jadi bisa diinsersikan. Dan kalau yang Ibu lakukan ini kan berarti Ibu melakukan rekayasa genetika, berarti Ibu melakukan reverse genetik, Ibu. Jadi punya gen, Ibu menginduksi mutasi, kemudian dilihat apakah fungsinya seperti apa. Kalau di non-tanaman, yang mungkin Ibu sudah sangat familiar, saya yakin adalah produksi gen insulin kita, itu kan diinsersikan dari gen insulin manusia ke Escherichia coli. Jadi diproduksilah dengan bioreaktor, kemudian insulin itulah yang digunakan di dunia medis sampai hari ini. Saat ini kita sudah punya teknologi yang sangat baik sekali untuk itu. Kira-kira itu, Bu Opi, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab bagi Bu Opi. Alhamdulillah, insya Allah bisa ya. Terima kasih banyak Pak Riza. Ini lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Nah, jadi ini tadi Pak dari Ibu Andi Nadia. Bagaimana kita bisa melakukan gene exploring untuk tanaman yang belum tersedia data genomnya? Ya. Step-step apa yang perlu dilakukan, tools apa yang bisa dimanfaatkan. Tadi ada banyak tools, beliau familiar dengan Genius. Nah, mungkin mohon informasi lebih lanjut dari Pak Riza. Oke, siap. Baik, siap. Terima kasih Bu Andi Nadia. Ini jawabnya harus beberapa tahap ya. Bagaimana gene exploring untuk tanaman yang belum tersedia data genomnya? Pertama berarti ini ya, kalau Ibu tidak terkendala biaya risetnya. Kalau tidak terkendala biaya riset, Ibu ciptakan database-nya sendiri. Ibu bisa sequencing data genomnya, atau kalau agak downgrade bisa create data transkriptomik, atau kalau tidak Ibu downgrade lagi, Ibu bisa ciptakan beberapa target gen. Target gennya bisa diambil dari tanaman-tanaman yang homolog gitu ya. Homolog artinya tanaman sejenis, misal tanaman karet yang dulu saya pernah lakukan penelitian itu dekat dengan Euphorbiaceae, yang lainnya seperti ketela dan lain sebagainya, pakai data itu. Atau kalau tidak, Ibu tidak punya data genom lain yang bisa dibandingkan, Ibu bisa gunakan Arabidopsis thaliana. Ini namanya studi biologi molekuler yang mengambil homolog dari tanaman lain. Ibu bisa lakukan itu, create primer, kemudian lakukan PCR buat database pelan-pelan. Jadi database gen sebanyak yang bisa Ibu lakukan, kemudian dari situlah gene exploring-nya dimulai. Dari 1-2 gen yang Ibu temukan, misalnya dari PCR maupun real-time PCR, Ibu bisa lari ke NCBI, masuk ke bioinformatics, kemudian coba dilakukan yang namanya megablast. Sederhana saja, itu akan ketemu banyak sekali. Nah, dari situ Ibu bisa melihat sebetulnya jenis exploring sudah berjalan itu. Dan cara membandingkan dengan bioinformatics ini kan tidak hanya menggunakan Genius. Ibu bisa, saya sangat sarankan Ibu coba explore di Galaxy Project, ada link tadi di atas saya kasih, atau klik usegalaxy.org kalau nggak salah ya, atau .com. Salah satu antara com sama org itu bisa masuk Ibu ke dalamnya. Itu adalah tools bioinformatics yang Ibu tidak perlu install, hanya perlu login. Login pun bisa pakai email apapun. Kalau yang US Galaxy, Ibu akan dapat database, tidak tahu berapa sekarang, dapat 4 giga kalau nggak salah, bisa masukkan genom dan lain sebagainya. Nah, Ibu bisa explore di situ untuk ciptakan database-nya sendiri, database homolog, seperti yang tadi dilakukan di slide saya tadi. Kalau nggak salah, mungkin izin saya share sebentar. Di sini tadi. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan spesies yang berbeda. Jadi kami cari gen yang sama, CLD1 sama SRL1 dari Oryza sativa, Zizania, Panicum, Triticum, Zeamais, Ordeum, Sorghum, Bicolor, dan lain sebagainya yang sejenis, yang monocots. Lalu kami coba lakukan alignment dan kita coba cari bedanya gimana. Karena
dengan begini Ibu bisa mulai mencari apakah gen yang Ibu analisis dan cari di PCR tadi itu ada betulan di apa namanya di dunia nyata. Kadang-kadang trikinya biologi molekuler atau bioinformatika itu adalah kita lakukan PCR, primernya agak-agak tidak pas gitu ya, tapi kita dapat gen. Itu bisa jadi dia false positif. Bisa jadi di dunia nyata tidak ada. Itu sebabnya penting melakukan exploring gitu. Untuk Ibu memastikan, terutama untuk spesies yang tidak ada, yang belum ada referensi genomnya. Itu tadi pertama, untuk meningkat ya, kalau Ibu tidak ada kendala biaya, ya sequencing saja spesiesnya Ibu. Kedua, kalau ada kendala-kendala biaya dan harus memilih, turun, lakukan transkriptomik, RNA sequencing, kalau nggak bisa lakukan PCR real time gitu ya. Kok bisa real time karena lebih robust, dan cara ambil gen-gennya adalah dengan Ibu cari homolognya di spesies yang lain, kemudian Ibu create primer itulah yang akan melakukan PCR-nya, kemudian Ibu dapat, Ibu sequencing hasilnya, sequencingnya dapat, Ibu masuk ke database NCBI maupun yang lain-lain menggunakan US Galaxy dan lain sebagainya, kemudian create yang ada di depan layar ini. Ibu sudah lakukan satu tahapan gene exploring itu. Jadi berusaha mengidentifikasi sekuen yang Ibu punya itu real atau tidak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Begitu Bu Sinto. Terima kasih banyak Pak Riza, Bu Andi Nadia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Ayu. Bagaimana ini cara? Nah, baik. Jadi apakah gene exploring ini akan berujung pada rekayasa genetika untuk menghasilkan organisme transgenik mungkin ya, untuk tujuan ekonomi atau sains. Jadi mungkin ada banyak keuntungannya, tapi apakah ada kerugian atau resiko yang perlu diantisipasi, kemungkinan dengan polusi gen terhadap biodiversity, dan apa yang perlu diantisipasi. Nah ini juga saya kadang bingung Pak kalau ditanya begini, kira-kira seperti apa. Mohon pencerahannya Pak Riza, apakah ada resiko atau yang perlu diantisipasi dari teknologi ini? Baik, terima kasih Bu Ayu. Ini pertanyaan yang sering saya dapat nih Bu. Jadi jawabannya sebetulnya begini. Pertama, di dalam setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada weighing, pertimbangan. Mana yang kalau orang Muslim, kalau itu banyak mudorotnya tinggalkan, kan gitu. Kalau banyak baiknya lakukan. Di satu sisi yang namanya rekayasa genetika, ini poin pertama ya, rekayasa genetika itu sudah terjadi bahkan jauh sebelum manusia melakukan riset biologi molekuler. Domestikasi anjing, ini kalau hewan ya, kuda dan lain sebagainya, kemudian semua tanaman-tanaman yang kita dapat hari itu hasil domestikasi yang dilakukan oleh alam maupun yang tidak sengaja diambil hewan, tersebar di mana dan lain sebagainya. Hanya saja proses itu tidak terlihat. Kita takut akan hal-hal yang kita tidak tahu. Takut dengan sebuah teknologi karena tanaman dipindahkan ke laboratorium sehingga kita takut gitu ya. Walaupun yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk tujuan tadi itu, tujuan kebaikan dari manusia. Saat ini kita punya banyak pilihan, Bu Ayu, banyak pilihan untuk tidak melakukan rekayasa genetika. Tapi riset rekayasa genetika bukan berarti tidak harus dijalankan, karena kita juga harus tahu impact-nya seperti apa, hasilnya seperti apa. Di satu sisi, Bu Ayu mungkin sudah sering mendengar bahwasanya di negara adidaya satu itu hampir sebagian makanannya sudah rekayasa genetika. Dan di suatu hari nanti, mungkin 100, 200, 300 tahun yang akan datang, mau tidak mau manusia harus begitu. Kalau jumlah populasinya bertambah sangat banyak, kita harus memilih. Itu tadi balik lagi ke pilihan. Kita memilih untuk mana yang paling baik dari yang kita bisa cari. Nah, apa antisipasinya? Antisipasinya adalah kalau saya sangat senang dengan melihat perkembangan baik di Eropa, Amerika Serikat, Jepang ya. Indonesia juga bahwasanya regulasi-regulasi terkait dengan rekayasa genetika itu memang harus diatur. Kita tidak bisa menghalangi
teknologi berkembang, Bu Ayu. Sama seperti kita tidak bisa menghalangi produksi handphone kita, tabs, laptop, dan lain sebagainya yang berkembang begitu pesatnya, yang memudahkan hidup kita, tapi di sisi lain ada rules of games-nya di situ. Jadi aturan-aturan itulah yang harus kita kendalikan supaya tidak mengganggu keseimbangan. Karena pada dasarnya, kalau ini diskusinya bisa panjang nih, kalau bicara keseimbangan itu, saya ambil contoh otaknya kita, Pak. Saat seseorang mengalami cedera otak, dan ini real, ini seorang neuroscientist yang pernah ngobrolin sama saya, dia punya pasiennya itu ada kerusakan otak di sebelah kanan, dan dia masih hidup sampai hari ini, dan dia mengalami yang namanya neuroplastisitas. Sebagian otaknya tidak berkembang, tapi sisi yang lainnya improve. Jadi keseimbangan itu tidak harus weighing balance-nya begini. Kadang-kadang begini itu seimbang. Jadi kalau bicara dengan polusi gen dan lain sebagainya, itu sebenarnya tanda tanya. Pada level mana kita bicara polusi gen? Kalau kita diam aja nih Bu Ayu ya, kita diam aja. Saat ini mungkin virus SARS-CoV-2 sedang bermutasi loh, di suatu tempat di dunia ini. Jadi terjadi polusi gen juga di sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Nah, itu sebabnya kalau kita sebagai manusia paling tidak kita membatasi diri dengan buat rules of game-nya. Aturan-aturan apa sih yang rekayasa genetika kita nggak bisa, kita takut akan hal yang belum tahu, kita atur secara bertahap, supaya di masa yang akan datang, teknologi-teknologi yang kita gunakan ini bisa bermanfaat untuk kita dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, kira-kira itulah, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizal. Alhamdulillah saya juga jadi terinspirasi bagaimana kalau ditanya soal itu. Sebetulnya kalau kita menyilang saja, itu sudah merubah susunan genetik dari suatu organisme ya Pak ya, kalau mau diterjemahkan literal rekayasa Justru genetika. lebih berbahaya itu Bu. Iya, baik. Karena tidak tahu outcome-nya, kita tidak mengendalikan outcome Random. kan Ya, gitu. betul. Sebenarnya kalau mau dipahami secara harfiah. Baik, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Pak Tengku Imam Saputra, ada 3, saya kira mungkin bisa satu persatu begitu. Yang pertama, apakah molecular marker yang ditemukan melalui metode Genome-Wide Association Study ataupun studi QTL itu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gene exploring, RNA sequencing atau real-time qPCR, karena sejumlah marker assisted selection yang dipublikasi itu justru berada di luar coding region begitu Pak. Ya mungkin itu yang pertama dulu. Ya baik. Mohon ininya Pak. Ini pertanyaan mahasiswa saya juga. Saya kebetulan menguji seorang mahasiswa ini di luar negeri, dia jiwas. Jadi begini Pak Tengku Imam Saputra, jawabannya saya jawab secara korporasi ya. Jadi kenapa kita milih marker di luar coding region? Biar murah. Kenapa? Karena kalau Bapak harus ngambil RNA setiap kali mau lakukan marker, RNA itu fragile, sangat sulit diisolasi untuk mereka yang tidak berpengalaman. Itu sebabnya DNA marker itu sebaiknya DNA, dan itu sebaiknya di luar coding region supaya tidak banyak berubah. Itu mahal, tidak banyak berubah, easiness of use. Oke. Pertanyaannya, apakah metode GWAS atau QTL yang ditunjukkan dengan metode statistik kan itu sebetulnya perlu dilakukan gene exploring, RNA-seq dan RT-qPCR? Kalau Pak Tengku Imam Saputra pengen melihat kestabilan dari markanya, Bapak udah temukan markanya, gennya kan adjacent itu di antara flanking mungkin di antara dua marka. Ya, Bapak lakukan aja gene exploring, cari gennya benar di situ enggak. Lakukan RNA sequencing atau RT-qPCR aja, nggak usah mahal-mahal. RT-qPCR ada di situ, kemudian Bapak cek apakah gennya terekspresi tinggi atau tidak. Kalau perlu bioinformatics ke DNA, markanya ada di situ enggak. Jadi cukup itu menurut saya, tidak perlu untuk dilakukan setiap kali RNA-seq atau RT-qPCR, kecuali Pak Tengku ingin membuktikan apakah si markanya itu betul-betul ada di daerah si gen itu atau tidak. Kira-kira itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Riza. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan beliau yang berikutnya. Ketika mendapatkan sejumlah gen
yang diduga berperan pada suatu karakter hasil gen exploring atau RNA sequencing yang dikonfirmasi tadi dengan real-time qPCR, apakah gen ini dapat langsung dijadikan marker dengan tool RNA sequence atau harus dikonversi dulu dicari SNP yang dapat merepresentasikan gen tersebut? Ya, betul, Pak. Jawaban dari pertanyaannya ada di pertanyaannya, Bu. Jadi tadi saya jawab ya, kalau saya tidak menyarankan marker itu marker ekspresi namanya atau RNA. Marker ekspresi itu sangat fragile. Seperti tadi di slide saya, bahwa sebuah gen yang konstitutif pun bisa naik turun. Jadi misalkan saya dan Bu Sinto lakukan riset, kemudian dapat gen. Senang kami berdua, gennya naik Bu. Besoknya dicek lagi di jam yang sama bisa berbeda. Karena banyak faktor yang berpengaruh, jadi sangat disarankan kalau lebih baik marker itu bentuknya SNP ataupun yang lainnya dan di luar coding region. Supaya dia bisa lebih stabil dan lebih mudah itu tadi. Itu Bu. Sepertinya sudah terjawab. Yang berbasis DNA ya Pak ya, yang Basis lebih DNA mudah. saja, ya. Betul, betul. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Tengku. Ya, Jadi buah mantel. sejumlah karakter, khususnya di kelapa sawit, itu diduga terdapat peran epigenetik. Apakah memungkinkan mendevelop suatu marker berbasiskan epigenetik ini? Ya, terima kasih Pak Tengku Imam Saputra. Nanti saya tidak tahu Bapak udah baca papernya belum, tapi ada di paper Rajinder Singh yang karma. Jadi karma itu bukan sebuah gen, tapi dia adalah transposon. Jadi dia transposon yang menyisipi gen yang namanya defisien. Itu sebabnya di dalam permunculannya dia epigenetik, karena kadang muncul di satu sifat tanaman tertentu pada usia tertentu, kadang tidak muncul. Dan sulitnya epigenetik ini, yang sampai hari ini, epigenetik itu konsep yang ditemukan di tahun 2001, dikembangkan. Waktu itu dikembangkan lebih besar karena tahun 2001 dunia booming dengan microRNA. Sebuah RNA bagian dari ribogenomics yang mengatur ekspresi gen di sebuah organisme. Nah, dari situlah epigenetik berkembang, kemudian kita tahu unstability-nya tinggi sekali. Karena kita sampai hari ini misalnya sebuah tanaman dipupuk, terus pada dosis pupuk tertentu yang mungkin dianggap toksik oleh tanaman, muncullah epigenetik. Ya. Tapi sampai hari ini kita tidak tahu, karena ada tanaman yang di dosis besar pun tidak muncul-muncul epigenetiknya. Pada level apa atau pada poin apa dia bisa muncul epigenetik itu. Kadang muncul, kadang hilang. Kalau bahasa Inggrisnya abates. Abates itu kalau lihat grafik kayak gempa boom, terus hilang dia. Terus dia stabil gitu. Jadi hal seperti itu yang kita cukup sulit. Saya udah berapa tahun di epigenetik, cukup sulit sekali untuk melihat. Tapi apakah bisa desain marka? Rajinder Singh dan kawan-kawan memperlihatkan bisa. Tapi mungkin, ya saya katakan bukan karena kami bersaing enggak, tapi saya katakan mungkin mereka a bit lucky, gitu karena dapat ininya transposon ketika mereka melakukan PCR berulang dan sequencing berulang, menemukan sebuah materi yang selalu tersisipi di tanaman yang punya mentol. Kemudian dia cek kok sisipan itu kalau di alignment kok nggak ada di DNA apa namanya reference base-nya gitu. Ini apa? Ternyata kan transposon yang lompat-lompat. Nah, transposon itulah diambil, transposonnya namanya line ya, bagian dari line family, LINE. Bukan chat ya, tapi line itu singkatan tuh. LTR apa begitu, saya lupa. Jadi dia bagian dari itu dan sangat mungkin mendevelop marka untuk epigenetik, tapi menurut saya perlu skill khusus ini yang perlu dikembangkan untuk bisa memahami itu. Karena nggak mudah, Pak. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kira-kira itu. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Riza. Tentu masih banyak hal yang ingin kita gali, mumpung Pak Riza ada di sini, namun waktu juga yang membatasi kita. Jadi saya selalu ketika belajar mengikuti lecture dari Pak Riza itu, suatu pernyataan bahwa semakin kita mencari tahu,
semakin banyak yang kita tidak tahu. Begitu itu suatu keniscayaan. Saya banyak sekali tadi istilah-istilah baru yang disampaikan Pak Riza dan seterusnya. Makin belajar kok, makin banyak yang tidak tahu. Tapi sesungguhnya itulah ilmu yang begitu luas dan tugas kita untuk terus mencari tahu soal itu ya Pak Riza. Ilmuwan itu urusannya hanya masalah penasaran aja ya Pak ya. Penasarannya nggak selesai-selesai. Ya baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Riza. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak masih berkenan untuk berbagi dengan Sivitas IPB dan juga rekan-rekan dari instansi lain yang berkenan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengapresiasi sharing Bapak pada pagi hari ini, kami mohon perkenan Ibu Ketua Program Studi Program Doktoral Program Studi Pembulian dan Bioteknologi Tanaman, Ibu Dr. Yudiwanti, untuk berkenan menyampaikan tanda apresiasi kepada Pak Riza. Mohon perkenannya Ibu. Terima kasih Ibu Sinto, Pak Riza, Masya Allah. Jadi mata kuliah Tech Lab ini pesertanya tidak hanya S2, Bapak juga dari S3 ya. Dengan kepala 6 maka lebih luas diambil juga oleh teman-teman S3. Alhamdulillah luar biasa yang Bapak sampaikan, semakin semakin meneguhkan bagi kita bahwa memang luar biasa Allah itu sudah menciptakan. Tadi Bapak sampaikan selama ini kan saya tahunya sel yang tidak berdiferensiasi, utik begitu Pak. Rupanya dari awal sudah tahu sel itu mau jadi apa ya Pak ya. Masya Allah luar biasa ya. Semoga ini semakin mendekatkan kita, semakin sadar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harusnya kalau belajar biotek seperti itu semakin yakin ya Allah apa sih yang kita bisa lakukan ya dengan kemudahan yang Allah berikan. Pak Riza, terima kasih sekali, mohon diterima sertifikat dari kami sebagai tanda terima kasih, dan kami selalu berharap Bapak tidak bosan untuk mengawal Bu Sinto dan teman-teman Pak. Terima kasih sekali lagi. Juga Bu Sinto izin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen PBT yang bergabung. Saya lihat ada Pak Amang Profdar, Ibu Iis, ada Bu Mega, tadi ada Bu Dini, Bu Ning. Alhamdulillah terima kasih Ibu, Prof Darda juga, Prof Dewi juga masih ada di layar ya. Juga ada Bapak Ibu tadi dari Pak Roberdi, kemudian ada siapa tadi kok jadi agak terlupa saya, dari IPB. Tadi yang memberikan pertanyaan juga Bu Sinto ya. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama ikuti kuliah tamu hari ini, dan terkhusus kepada Bapak Ibu mahasiswa kami ya. Semoga menambah semangat ya. Ya meskipun saya secara pribadi biotek adalah apalagi molekuler kayak dunia hitam begitu Pak Riza ya. Tapi itulah peluang yang Allah berikan pada kita ya untuk melakukan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan secara konvensional. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Riza, terima kasih Bu Sinta. Maaf. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Yudiwanti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Riza, Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk ikut bergabung bersama-sama. Mungkin jika memerlukan sertifikat untuk kenang-kenangan agenda pada pagi hari ini, mohon berkenan mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan di chat. Terakhir mungkin mohon perkenan jika memungkinkan mengaktifkan dulu layar videonya agar saya bisa melakukan tangkapan layar sebagai dokumentasi kegiatan. Ya mohon maklum ini. Oh ada yang selayar berdua Bu Andi Nadia, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, saya akan hitung dalam hitungan ketiga. Menuju Lampung ya, Prof. Sudah di pesawat. Ada juga dari tadi alma mater kita Bu Ibu Hilda Susanti dari Lambung Mangkurat. Alhamdulillah tadi pagi bisa bergabung. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu, saya akan melakukan tangkapan layar dalam hitungan ketiga. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah sekali lagi kami mohon maaf jika di dalam penyampaian atau penyelenggaraan kuliah tamu ini banyak terdapat kekurangan. Itu adalah semata karena keterbatasan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin menutup agenda pada pagi hari ini dengan ucapan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Riza, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Riza. Mari Ibu, sehat-sehat semua. Mohon izin saya tutup roomnya. Terima kasih Bu Yudi. Terima kasih Bu.